Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ada sapaan khas. Kalau saya bilang selamat pagi, tolong tepuk tangan 1 kali. Boleh ya? Oke, pagi. Kalau saya bilang selamat siang, tepuk tangan 2 kali. Siang. Kalau sore 3 kali. Belum atuh. Sore. Nah, kalau malam gak usah tepuk tangan. Boleh ya? Oke, pagi, malam. Katanya orang-orang hebat semua di sini ya. Nah, sebelum kita lanjut, tolong handphone dicek lagi ya, pastikan silent. Kalau bunyi juga kita denda 200.000. Saya serius ya, saya serius. Kalau bunyi juga kita denda 200.000. Gak mampu bayar, handphonenya sita, beres. Ya, jual beliin takjil, beres. Ya. Nuntut ilmu hukumnya apa? Mengganggu kegiatan yang sifatnya wajib apa? Gak main-main itu. Ya. Jadi saya tanya sama guru-guru, hukumnya bisa makruh, ya, bisa haram. Ya, jadi tolong di silent handphone kita, jangan sampai mengganggu orang lain. Orang datang dari Jawa Barat, orang datang dari Tegal, dari Purwokerto untuk ikut acara ini. Jangan sampai terganggu gara-gara bunyi handphonenya kita. Apalagi kalau handphonenya orang miskin kan, biasanya lebih berisik gitu loh bunyinya ya. Jadi nadanya tuh nggak enak gitu kan. Nah, yang kaya juga jangan pamer, silent juga. Yang nggak punya handphone sabar ya, mau gimana lagi. Sudah ya? Sudah ya? Oke. Sebelumnya saya mau tanya, siapa yang sudah punya usaha? Yang punya usaha coba. Yang kerja? Yang lontang-lantung gak jelas ada? Oke. Ada yang sampai kapanpun gak mau angkat tangan, ada? Ya, ditanya apapun udah bertekad gak bakal angkat tangan gitu ya. Alhamdulillah hari ini kita akan belajar ya bagaimana memperbesar kapasitas kita ya, memperbesar kapasitas kita sehingga insya Allah mencapai yang sifatnya M ya atau minimal ratusan juta bisa didapatkan ya. Syaratnya cuma 2. Syaratnya berapa? Syaratnya 2. Pertama, jangan tanya. Jangan apa? Yang kedua, jangan tunda. Itu aja ya. Saya bawa seminar ini bukan sehari 2 hari, udah belasan tahun ya, di 34 provinsi ya, di 34 provinsi, di hampir 20 negara, di 5 benua. Amerika 2 kali, Jepang 4 kali ya, Korea ini ke-4 kali juga ya, Australia, New Zealand, Kuwait, Qatar, Oman, Mesir, Arab Saudi, macam-macam ya. Saturnus saja yang belum ya. Nah, kenapa bisa sampai di sana? Ya alhamdulillah karena orang praktek viral, orang praktek viral. Nah, syaratnya cuma 2, jangan tunda, jangan tanya. Boleh ya? Siapa yang sudah baca buku saya? Yang sudah baca? Yang belum baca sama sekali? Yang salah masuk ruangan ada nggak? Nggak pernah baca bukunya, nggak pernah ikut seminarnya, terus ngapain gitu kan? Nah. Yang sudah follow saya di sosial media ada? Oke, yang belum follow? Ya, alhamdulillah hari ini dapat hidayah ya. Nah, jadi soal konsep kekayaan, boleh kaya kira-kira? Boleh kaya? Boleh, ya. Tinggal ada syarat-syaratnya, oke? Dan kalau kita lihat Nabi Muhammad profesinya apa? Kalau non Muslim jelas mengakui beliau sebagai tokoh besar ya, tokoh berpengaruh. Ya, kalau Muslim jelas Nabi Muhammad adalah teladan. Ya, nah siapapun Anda, sekarang kita lihat ya sosok Nabi Muhammad pengalamannya seperti apa. Beliau itu jadi Nabi hanya 23 tahun, jadi pengusaha 25 tahun. Ya, lebih pengalaman jadi pengusaha ketimbang jadi Nabi. Kalau kita ngomong angka, ya. Jadi Nabi berapa tahun? 23. Jadi pengusaha berapa tahun? 25 tahun. Ya, lebih lama. Ya, jadi pengusaha dulu 25 tahun, kemudian baru jadi Nabi. Jadi teman-teman di sini nanti kalau sudah 25 tahun jadi pengusaha bisa jadi enak aja. Ya. Acara sesat itu ya. Nah, teladan kita ini yaitu menghabiskan seluruh waktunya, hampir seluruh waktunya jadi pengusaha, nggak main-main. Ya. Nggak ada profesi beliau jadi petani, nelayan nggak ada. Oke, panglima militer ada, tapi sebentar. Pengusaha paling lama. Nah, saya berpikir keras, kenapa seperti itu? Tentu ini bukan sia-sia, bukan kebetulan gitu. Ya. Nah, jadi itu pesan buat kita yang sebenarnya. Teladan kita, dia mengabdikan dirinya sebagai pengusaha 25 tahun. Nah, kalau orang sudah kaya, sudah jadi pengusaha itu enak, mau ngapainnya gampang. Mau jadi pejabat, mau jadi khalifah itu gampang semuanya. Makanya Nabi coba ya, hanya kasih peran kekhalifahan pada orang yang kuat fisiknya, kuat finansialnya. Abu Zar nggak dikasih, walaupun dekat, walaupun baik. Ya, sempat ditanya sama Abu Zar, Nabi bilang, ya,
kepemimpinan tidak pernah diberikan pada orang yang lemah. Kuat fisiknya, kuat finansialnya, baru jadi pemimpin. Ya, kita lihat tuh Khalifah 1, 2, 3 seterusnya seperti apa. Ya. Nah, jadi teladan kita seperti itu. Dan memang ada amal-amal yang menuntut harta. Haji, umroh, akikah, kurban, zakat, sedekah, wakaf, itu pakai uang semuanya. Bangun gedung seperti ini, Menara 165 pakai uang semuanya. Nggak cukup nih 500 juta, nggak cukup ini. 2 miliar nggak cukup ini, 30 miliar nggak cukup ini bangun kayak gini. Perlu uang semuanya. Naruh tulisan Allah di atas itu nggak gampang itu. Ya. Nah, perlu uang semuanya. Makanya kalimatnya di Al-Quran mengatakan berjuanglah dengan harta dan jiwa. Harta diletakkan di depan. Al-Quran itu kalau ngomong sesuai urutan semuanya. Tidak mungkin bolak-balik. Contoh ya, pasti Al-Quran ngomong itu Allah dan Rasul. Tidak mungkin Rasul dan Allah, tidak mungkin. Ya, dirikan sholat dan bayar zakat, berarti sholat lebih utama. Tidak mungkin kalimatnya zakat dan sholat, tidak mungkin. Kalau kita ngomong bisa jadi tuh. Kalau kita bisa jadi. Ya. Dan menariknya adalah apa? Berjuanglah dengan harta dan jiwa. Harta kita lebih diharapkan. Karena kalau hartanya bisa banyak, satu jiwa bisa punya harta banyak. Itu bedanya. Ya. Jadi nggak masalah ya kalau kita punya harta. Ya. Inilah membedakan kita dengan misalnya ya orang-orang semata-mata seperti ya mereka kaya-kaya semuanya ya, Richard Branson, Donald Trump gitu ya, kaya-kaya semuanya. Tapi makna ini nggak ada pada mereka. Ya. Nah kalau kita ada yang seperti ini. Belum lagi kalau kita ngomong manfaat. Buat siapa? Kalau Anda punya harta, nih ya, ada orang miskin soleh, ada orang kaya soleh. Kira-kira manfaat mana yang lebih luas? Kemungkinan besar seperti itu. Kemungkinan besar seperti itu. Siapa yang bangun rumah sakit? Bukan dokter, pengusaha, orang kaya. Siapa yang bangun pesantren? Rata-rata bukan kiai, pengusaha. Hasyim Asy'ari itu pengusaha. Ya. Beliau ngajar dakwah 5 hari, 2 hari dagang. Kalau nggak ngurus ternaknya, ngurus ikannya. Pendiri NU. Ya. Ahmad Dahlan juga sama. Punya usaha sekolah, punya usaha batik, macam-macam semuanya. Ya. Nah, jadi buat diri kita, buat keluarga kita, buat sesama, buat agama, bahkan kalau kita kaya raya bisa bantu negara. Ya, bisa bantu negara. Ini Malaysia sekarang lagi urunan ya untuk melunasi hutang negara. Ya, kalau hitungan saya nggak mungkin terlunasi itu. Ya, karena memang hutangnya banyak. Tapi dengan spirit itu kelihatan sungguh-sungguhnya. Ya, kelihatan sungguh-sungguhnya. Nah, bayangkan kalau ada orang yang sangat-sangat kaya, ya, multi triliuner, yang ngasih sekian triliun nggak masalah. Ya, tapi kalau masih mikirin pulsa kayak kita gini gitu ya masalah emang. Ya, masalah. Bagi orang Indonesia nomor 1 itu masalah adalah apa? Tagihan, ya. Kita sama teror nggak takut, ya. Nah, sama tagihan baru takut, gitu ya. Teror nggak takut, badai nggak takut. Badai pasti berlalu, tagihan belum tentu, ya. 15 tahun ini, ya, nggak main-main ini, ya. Kita lanjutkan, ya. Boleh buka lagi? Ya. Ternyata, menurut penelitian, menurut jurnal psikologi, penelitian terhadap 6.000 responden selama 14 tahun, orang-orang yang punya target yang besar itu memperkecil resiko meninggal dunia hingga 15%. Dengan kata lain, kalau Anda punya impian yang besar, target yang besar, itu mengurangi resiko meninggal dunia. Gitu. Ya. Jadi contoh ya, kita impian sederhana aja. Saya pengen misalnya, Bapak bilang itu ya, saya pengen anak saya kuliah di Inggris gitu misalnya. Biar ketemu Salah misalnya, ya. Nah, itu kan impian yang besar. Ya. Nah, ketika sakit, ketika males, ketika capek, ini menjadi motivasi. Aku nggak boleh malas, aku nggak boleh sakit. Aku pengen ngantarkan anakku sekolah kuliah di Inggris gitu. Nah, beda kalau orang nggak punya impian. Ya, anak nggak sekolah ya nggak apa-apa, biarin aja, gitu kan. Nah, jadi impian yang besar itu menyehatkan dan bikin panjang umur. Saya dulu waktu sekolah ya SD itu penyakitan. Ya, kenapa saya sebut penyakitan? Ya tiap bulan sakit terus, absen terus, sampai SMP seperti itu. Ya, SMA berkurang jauh. Ya, begitu kuliah hampir nggak ada. Pada waktu kuliah itu saya sendiri, tidak bersama keluarga. Nah, kenapa? Di situ udah mulai pasang impian, ya. Dan saya berpikir, kalau saya sakit, siapa yang mau ngurusin? Ya harus sehat. Miskin sendiri, sakit ya, siapa yang ngurusin coba? Harus sehat. Ya, orang miskin tidak boleh sakit. Apalagi lagi sendiri, ya. Apalagi lagi sendiri. Sehat terus itu alhamdulillah. Ya, saya kuliah di Malaysia 4 tahun, jarang banget sakit. Di Indonesia tiap bulan sakit gitu. Nah, jadi impian yang besar itu dia membangkitkan potensi semuanya. Ya, tadi saya posting video tentang disiplin yang disampaikan oleh John Maxwell. Ya, John Maxwell ini seorang pendeta, tapi ilmunya tentang disiplin itu bagus. Jadi sebenarnya kalau Anda disiplin dan punya impian yang besar, insya Allah Anda mengurangi resiko sakit. Pegang omongan saya. Jadi hormon ini jadi alert dia semuanya, alert ya, waspada semuanya. Jadi optimal semuanya. Ya, mengurangi resiko Anda sakit, bahkan juga mengurangi resiko Anda meninggal dunia. Gitu. Ya.
Nah beda orang kalau malas-malasan itu pasti gampang sakit. Coba aja perhatikan. Yang nggak punya impian, nggak punya target, nggak disiplin, gampang sakit itu. Mungkin juga gampang mati juga itu. Ya. Tapi kalau sakit saya berani ngomong, karena kita udah ngalamin dulu. Ya. Nah jadi mulai sekarang disiplin, miliki target. Nah itu akan kondisi ya, membuat kondisi tubuh kita akan alert selalu. Ya. Kita lanjut lagi. Jadi ternyata target yang besar itu memompa potensi dan memberi motivasi. Ketimbang orang yang tidak punya target, tidak punya arah. Ya, kita lanjut lagi. Ya. Nah, miliki impian yang besar untuk umat, untuk bangsa, ya, untuk Indonesia. Nah, mudah-mudahan nanti akan dipertemukan. Sekali aja ya, pasang impian yang besar, sungguh-sungguh di sana, percaya ya, pegang omongan saya. Anda akan dipertemukan dengan orang-orang besar. Anda akan ketemu dengan kesempatan-kesempatan besar. Seperti ujuk-ujuk semuanya. Ya, padahal nggak ujuk-ujuk. Anda sudah mulai ngubah dari dalam. Ya, Allah menilai itu, Allah pertemukan. Tinggal bagaimana kita mengelola orang-orang ini, mengelola kesempatan-kesempatan ini. Ya, jadi mulai sekarang perbesar impiannya. Bukan sekedar perut kita saja, bukan sekedar dapur kita saja. Banyak hal nih yang pengen kita lakukan. Rumah tahfiz, pesantren, ya, banyak ini. Ada orang mengatakan, oh saya orangnya qanaah Pak, jadi merasa cukup Pak. Ya, jadi gaji 10 juta ya udah cukup. Oke, nggak apa-apa, itu bagus. Qanaah itu bagus. Oke. Nah, cuma qanaah itu dia soal rasa, bukan soal jumlah harta. Harta 10.000 rupiah, qanaah. Harta 10 miliar, qanaah. Sederhana juga seperti itu. Harta 10 miliar tetap sederhana. Harta 10.000 tetap sederhana. Gitu. Tidak berubah. Jadi ini soal rasa kita, soal sikap kita. Ya, tidak ada kaitan dengan harta. Ya, apa Anda pikir orang miskin qanaah? Enggak. Ya, dia dipaksa untuk qanaah. No choice. Ya, dipaksa untuk sederhana, gitu. Ya. Nah, tapi pikirkan ya, orang lain sekolahnya gimana? Anaknya putus sekolah enggak? Ya, ponakan kita, keluarga besar kita, pikirkan seperti itu. Ya. Dan Indonesia ini PR-nya masih banyak banget. Ya, jadi jangan pernah merasa cukup yang namanya berbuat ini, ya, yang namanya berbuat ini. Ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, saya sampai tanya ya, personal ke sejumlah tokoh-tokoh gitu ya, tentang kekayaan ini, tentang harta ini, boleh nggak gitu? Karena ustadz-ustadz kita juga beda pendapat. Ada yang bilang nggak boleh, ya, banyak yang ngomong seperti itu. Makanya umatnya pada miskin, karena ustadznya bilang nggak boleh gitu. Ya, ustadz aja bilang nggak boleh, ngapain gua kaya coba? Enggak, miskinnya sudah gitu. Sekarang saya mau tanya, kalau Anda miskin, bagaimana mungkin perintah wakaf bisa terlaksana coba? Saya mau tanya. Wakaf itu kalau kita baca sejarahnya, yang diwakafkan itu properti. Karena orang kita miskin semua, akhirnya ulama kita mikir, keluarlah istihad, tidak harus properti, uang tunai pun 100.000 bisa, nanti dikumpulin, beli sesuatu. Gitu. Tapi kalau asal usulnya pertama kali adalah properti, ya, dari Umar itu. Ya. Jadi sebenarnya perintah-perintah seperti itu. Haji contohnya, haji sekarang berapa? 40 juta misalnya, berangkatnya 12 tahun. Namanya perintah wajib, hendaknya bersegera, jangan ditunda. Segerakan, pakai plus, 2 tahun, 3 tahun. Ya, pakai plus berapa? 120 juta. Suami istri berangkat 1/4 miliar tanpa meninggalkan hutang coba. Kalau Anda kira bagaimana ini terlaksana coba perintah ini? Hukumnya wajib bin rukun. Rukun itu artinya nggak main-main ya. Jadi kalau tidak terlaksana tidak sah semuanya. Contoh rukunnya sholat, Al-Fatihah salah satunya. Nggak baca Al-Fatihah, walaupun bacanya Al-Baqarah, tetap nggak sah tuh sholatnya. Mau jungkir balik, mau 20 rakaat, nggak sah semuanya itu. Itu rukun. Jadi kalau tidak dilakukan tidak sah semuanya. Rukun Islam salah satunya apa? Haji. Jadi kalau tidak berhaji, pikirkan sendiri ya. Nah, saya tanya sama Syekh Yusuf Qaradawi ya, yang sempat menjadi ketua ulama sedunia ya. Ini di rumahnya beliau tentang harta. Boleh nggak saya bilang gitu? Nah, beliau ingatkan tentang ya 2 peringatan ya, 2 peringatan pada setiap pendapatan. Jadi yang pertama tentang surah Al-Maun, yang kedua surah Al-Takasur. Al-Maun artinya apa? Bantu orang lain. Jangan sibuk sholat sendiri aja. Bantu orang lain. Ya, nggak bisa kita khusyuk sholat di sini kalau orang masih kelaparan di kompleks rumah kita. Ya, surah Al-Maun. Yang kedua surah Al-Takasur, jangan berlebih-lebihan, jangan bermegah-megahan. Kadang-kadang kita bantu orang, tapi kita berlebih-lebihan. Berlebih-lebihnya kita ini menyakiti hati orang. Benar nggak? Orang makan, ya, tapi kita pakai Harley Davidson, boom, masuk komplek kayak gitu. Itu nyakiti hati orang gitu. Ya. Nah, jadi 2 peringatan ini yang disampaikan oleh Syekh Yusuf Qaradawi waktu itu. Ya. Kita lanjut lagi, kita tanya yang lain lagi. Ya. Saya tanya sama Dr. Zakir Naik. Ya. Boleh nggak kaya?
Beliau bilang boleh, wong dia juga kaya. Sebelum hartanya diboikot itu ya, dibekukan, luar biasa kekayaannya itu. Dia waktu mau datang ke Indonesia itu ya, ngomong sama panitia, sama Pak Bukhari, tolong biayai ini semua acara, gitu kan, dia bilang. Itu nilainya miliaran, ya. If you cannot overcome the problem, the cost, I will overcome the problem, I will overcome the cost. Dia bilang. Ya, jadi kalau kamu tidak bisa mengatasi biayanya, saya akan atasi biayanya. Itu dia ngomong. Ya, karena Anda lihat aja YouTube-nya aja penontonnya jutaan. Itu bagi hasilnya dari YouTube udah berapa? Hitung aja itu. Ya. Nah, jadi cuma dia menyampaikan, hati-hati kalau Anda punya kekuasaan, kalau Anda punya kekayaan, hisabnya akan lebih berat. Jadi bukan larangan, jadi hati-hati. Ya, jadi bukan saya bilang jangan ke sana, bukan. Hati-hati, di sana jalannya berlubang. Di sana jalannya licin. Nah, gitu tuh. Bukan larangan. Karena kita sepakat bahwa harta dan anak adalah ujian, betul? Tidak ada larangan punya anak. Hanya ujian. Ya, ini sama nih, harta dan anak dan harta adalah ujian. Tidak ada larangan punya anak. Ya, cuma hati-hati. Ya, gara-gara anak akhirnya orang lalai. Banyak seperti itu. Ya. Kita lanjut lagi. Saya tanya sama Syekh Yusuf Estes, ya. Saya 3 hari juga menemani beliau. Dr. Zakir Naik juga sama, berapa hari saya temani. Jadi beliau bilang nggak ada masalah miskin atau kaya, yang penting apa? Kita lulus menjalani tes tersebut, ujian tersebut. Itu aja. Ya. Nah, semakin clear ketika saya tanya kemarin sama sama Ustadz Noman Alikan. Jadi kalau bagi beliau, ya, bukan masalah miskin atau kaya, tapi bagaimana ikhtiar Anda. Apakah Anda sudah menyempurnakan ikhtiar? Apakah Anda sudah memberikan the best effort? Ini kelemahan umat Islam zaman sekarang. Ya, kalau soal iman insya Allah ada, soal ikhlas mungkin masih ada lah menurut saya. Soal ihsan juga tahulah, ada malaikat yang mencatat, ada Allah di sana, ada hari pembalasan, ihsan masih ada juga. Oke? Yang problemnya orang Indonesia dan orang Islam zaman sekarang adalah apa? Dia tidak punya itqon. Apa itu itqon? Kalau bikin sesuatu itu sungguh-sungguh, teliti, hati-hati, sepenuh hati, bermutu tinggi, sulit disaingi. Harusnya Islam seperti itu tuh. Ya. Allah itu maha besar, maha hebat, maha tinggi. Enggak ada Allah itu maha biasa-biasa saja, enggak ada. Maha lumayan, enggak ada. Maha tinggi, maha hebat, maha gagah, maha agung, semuanya itu. Demi menjadikan bumi ini aja, Allah perlu waktu 4 miliar tahun untuk bumi ini doang. Tahu enggak? Ya, bintang-bintang dipecahkan, jadi dulu nih bintang dari uap dulu, jadi ya, kemudian pecah sekian miliar tahun, ya, kemudian gabung sama yang lainnya sebagai jadi bumi seperti itu. Big Bang semuanya gitu ya. Nah, sampai seperti itu. Bumi saja 4 miliar tahun. Oke? Muncul hewan-hewannya yang besar dinosaurus itu, kemudian mereka punah, ya, kemudian mereka jadi fosilnya jadi minyak kita sekarang. Proses berapa tahun coba itu? Ya, enggak main-main itu. Padahal kalau Allah mau langsung jadi bisa enggak? Ya bisa lah. Ya, sebelum kita selesai ngomong kun udah jadi bisa itu. Tapi Allah pengen ngajarin ke kita hukum proses itu dan mesti sungguh-sungguh semuanya. Ya, dicari yang terbaik semuanya, oksigen yang terbaik agar kita hidup beneran. Ya, minyak yang terbaik agar kita bisa survive semuanya. Ya, itu pelajaran buat kitanya, bagi orang yang berpikir, gitu. Ya, walaupun kalau Allah mau lebih cepat daripada itu pun bisa. Sebelum kun selesai udah bisa jadi langsung semuanya. Ya, nah ini kelemahan orang Islam. Bikin acara tuh ya kalau atas nama Islam udahlah, itu pasti seadanya, ala kadarnya, gitu ya. Dan kayak, mohon maaf, kucel gitu. Orang Islam kita tuh, ya. Dan selalu ada yang nggak beres. Sementara orang bikin konser Lady Gaga bisa keren. Ya, bisa keren. Itu Celine Dion mau bikin konser, ya, itu tiket 2 juta udah habis. Oke? 4 juta hampir habis tahu saya. Ya. Bisa bikin seperti itu coba. Ya. Nah, kenapa orang Islam kita kalau bikin apa-apa itu kayaknya seadanya, ala kadarnya, modal cuma bismillah aja. Bismillah harus, tapi tidak cukup. Jangan Anda nggak ngerti apa-apa ngomong bismillah. Oh, yang penting bismillah aja, Pak. Gundulmu. Coba gitu sama saya itu. Ya. Nanti tengah jalan afwan. Saya bilang I don't need your afwan. Just do it properly, ya. Jadi Anda tidak perlu lagi ngomong maaf, karena udah bagus semuanya, sudah lancar semuanya. Nah, ini yang namanya itu best effort, ya, menyempurnakan ikhtiar. Nah, pas kita ikhtiar udah sempurna gini, tahu-tahu terjadi hal yang sifatnya beyond control. Contoh mati lampu. Nah, itu baru namanya, ya sudah, itu kita ngomong afwan. Tapi itu beyond our control. Tapi kalau Anda sebelumnya tidak ngecek lampu, nggak bisa Anda ngomong afwan. Anda tidak sempurna ikhtiarnya. Gitu. Ini kelemahan kita, makanya bikin produk apapun juga cenderung kayak gitu. Bikin jasa apapun kayak gitu, bikin produk kayak gitu, kalah bersaing semuanya. Ya. Nah, buahnya itu kita tuai sekarang. Ya. Mereka bikin sekolah Katolik bagus-bagus. Orang Islam coba seperti apa? Sekolah, Anda belum pernah masuk sekolah Katolik seperti apa? Bagus. Ya.
Bukan saya belain dia, saya belain Anda gitu. Saya belain muslim, saya muslim gitu. Ya, saya kasih tahu ke Anda. Oke? Dan kita juga tidak benci sama sekolah yang lain, enggak. Ya. Justru ini apa? Ini ajang berlomba semuanya. Belajar, lihat seperti apa. Ya. Pernah nggak lihat yayasan Buddha Suci itu? Saya pernah datang ke sana, berjam-jam saya di sana. Itu ngalahin hotel bintang 6, tau nggak? Oke? Beda dengan lembaga kita coba. Ya. Nah, ini mesti jadi pukulan bagi kita, teguran buat kita agar sungguh-sungguh itkon. Ya, jadi tidak cukup ihsan saja, tidak cukup ikhlas saja, ya, tapi mesti punya nama itu itkon. Teliti, hati-hati, sepenuh hati, bermutu tinggi, sulit disaingi. Nah, itu namanya itu best effort. Nah, kalau ternyata jadinya kaya, ya sudah, alhamdulillah, gitu. Tapi ada juga orang takdirnya nggak kaya-kaya, nggak apa-apa, tapi dia sudah best effort. Allah menilai best effortnya itu, menyempurnakan ikhtiarnya itu. Ya. Nah, jadi gitu tuh, bikin produk kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita belum yakin nih produk bagus, jangan di launching. Yakin produk ini bagus, jasa ini bagus, event ini bagus, baru launching. Ya. Jadi kalau saya acara pada nggak jelas, nanti batalin aja kalau saya. Karena apa? Kalau jelek, yang kebawa nama kita. Dan apa? Nama agama kita. Betul nggak? Itu orang Islam bikin acara kayak gitu tuh. Ya. Sama Anda bikin kelakuan di sebuah kampung. Yang kebawa-bawa itu bukan cuma nama Anda, nama orang tua juga kebawa-bawa. Benar nggak? Itu tuh, anaknya situ tuh kata orang. Padahal bapaknya nggak tahu sama sekali, kebawa-bawa. Kalau Anda orang Islam, nama Islam juga kebawa-bawa. Ya. Jadi kita bertindak bagus itu, bertindak ikon itu syiar sebenarnya. Muhammad Salah gagal cetak gol tadi malam ya. Nah, atau tadi malam atau pagi itu ya. Nah. Oke, tapi selama ini skornya bagus ya, skornya bagus. Anda lihat ya, sukses itu jadi syiar. Semua orang lihat dia. Semua orang lihat dia. Bahkan muncul lagu-lagu macam-macam semuanya. Orang bilang apa? Sampai di lagunya itu bilang, kalau Salah pergi ke masjid pun kami akan ikut ke masjid. Dia bilang seperti itu. Ya. Jadi sukses Anda itu syiar. Ikon Anda itu syiar. Persis seperti sekarang Anda lihat orang Jepang. Keren kan? Jadi syiar bagi mereka sebenarnya. Anda lihat orang misalnya orang Inggris, keren juga, bikin sesuatu keren. Jadi syiar bagi mereka. Nah, kalau Anda juga bikin sesuatu itu keren, ikon itu menjadi syiar bagi Islam. Sip? Pagi? Impian? Oke, ya. Kita lanjut lagi, ya. Jadi kita sama sekali tidak anti dengan yang lain, oke? Cuma orang Islam kita ini udah ketinggalannya terlampau jauh. Makanya perlu special treatment. Oke? Dan ini kalau dibiarkan nanti yang rugi itu semuanya. Karena ketimpangan ekonomi di mana-mana ya, di Bangladesh, di Pakistan, ketimpangan ekonomi kalau udah terlampau ekstrim itu jadinya chaos. Ya. Sekarang di Indonesia ini, contoh ya Bangladesh ya, kenapa Bangladesh itu pecah? Awalnya bukan karena agama. Ya, awalnya karena agama, tapi kemudian jadi pecah itu karena ekonomi. Ya. Pakistan juga seperti itu. Awalnya karena agama, kemudian karena ekonomi. Ketimpangan saat itu sekitar 60%. Jadi segelintir orang menguasai 60% harta. Indonesia Anda tahu seperti apa sekarang? Ya, 2% menguasai 80%. Ketimpangan yang luar biasa. Kalau tanah, kata Syafiq Ma'rif, kata Amin Rais, itu segelintir menguasai sampai 85%, ada yang mengatakan 75%. Timpangnya luar biasa. Alhamdulillah Indonesia masih utuh. Ya, yang lain udah pecah-pecah semuanya. Afrika juga sama, pecah juga gara-gara ketimpangan ekonomi yang ekstrim. Gitu. Nah, Indonesia alhamdulillah orangnya masih ini. Tapi kalau dibiarin terus, ini bisa bahaya. Api dalam sekam ya semuanya. Ya, jadi ini buat semuanya, bukan hanya Islam, tapi orang yang lainnya juga. Nah, kalau ekonomi rata-rata tuh agak mirip-mirip, jadi tidak ada muncul kedengkian, biasa aja. Ini sekarang ya, orang miskin lagi nongkrong misalnya tuh, pengangguran gitu, lihat depannya tuh Mercy, itu hati pasti nggak enak tuh kadang-kadang. Jarang orang yang lapang hati itu jarang. Kalau Anda ikut pengajian, Anda lapang hati gitu. Mereka enggak, lihat tuh hati gemuruh gitu. Ya, dia susah makan sementara tuh mobilnya bagus-bagus semuanya itu. Ketimpangan ekonomi memunculkan kedengkian, ya akhirnya apa? Dimanifestasikan pada gerakan, bisa chaos, bisa macam-macam semuanya. Ini fakta sejarah di Bangladesh, di Pakistan, dan di negara-negara Afrika. Ya, makanya kalau Eropa lebih pintar lagi, makanya pajaknya dibesarin sama dia. Walaupun ini tentu perdebatan gitu ya. Pajak di sana 20%, 30%, bahkan sampai 40%. Ya, kayak Belanda tuh hampir 40%. Nah, tujuannya apa? Untuk pemerataan. Ya, akhirnya rumah sakit yang bisa gratis, semuanya fasilitas bisa gratis semuanya. Nah, tujuannya seperti itu. Tapi intinya ya kita tidak mau ketimpangan ekonomi. Nah, Muslim ini menurut saya udah ketinggalannya jauh. Makanya dengan materi saya ini special treatment biar dia itu bangkit tanpa kita mengabaikan yang lainnya. Jadi banyak orang salah paham tentang konsep kekayaan. Makanya Muslim itu gak mau kaya karena salah paham terhadap hadis. Contoh, Muslim kalau kaya itu masuk surga 500 tahun lebih lama. Saya cek tuh sanadnya. Kurang tepat. Itu satu. Orang kaya masuk surga 40 musim lebih lama. Saya juga cek hadis tersebut, kurang tepat. Ya, andai kata iya pun, itu untuk orang yang kaya hartanya bermasalah. Jadi auditnya lama. Ya, ini beneran.
pendiri NU kaya, pendiri Muhammadiyah kaya. Mungkin nggak gara-gara kaya dia masuk surganya 500 tahun lebih lama? Mungkin nggak? Nggak masuk logika saya. Ya, sementara yang kita ini mentang-mentang kere masuk surga duluan gitu ya. Nah, nggak yakin saya. Saya percaya pendiri NU, pendiri Muhammadiyah masuk surganya mereka insya Allah cepat, hisapnya cepat, walaupun mereka kaya. Ya, penyebar agama Islam itu saudagar-saudagar kaya-kaya. Ya, waktu kita undang Agim waktu itu ya, Agim bilang satu hal yang belum pernah disampaikan di mana-mana. Beliau bilang, dulu Indonesia ini, terutama tanah Jawa, itu mayoritas adalah non-Muslim. Ya, Islam hampir-hampir nggak ada. Datanglah saudagar-saudagar ya dari Timur Tengah yang kuat imannya, kuat juga hartanya. Dia muamalah dagang, ya sambil memperkenalkan Islam. Kemudian apa yang terjadi di tanah Jawa? Hampir semuanya sekarang Muslim. Itu wasilahnya melalui apa? Pedagang-pedagang yang kuat hartanya dan kuat imannya. Seperti itu coba. Ya. Nah, itu sejarahnya kita. Serikat Dagang Islam juga kumpulan orang kaya. Penyebarnya dan semuanya. Jadi, nah coba perhatikan ya, Nabi lebih lama kaya ketimbang miskinnya. 4 sahabat Nabi, istri Nabi kaya. 10 orang yang dijamin masuk surga, 7 kaya. Penyebar agama Islam yang masuk ke Nusantara kaya-kaya, saudagar-saudagar. Ya. Bahkan kalau Anda tahu juga sejarahnya ya, tarik lagi sejarah lebih lama lagi, ya ternyata orang Arab sudah datang ke Nusantara ini sebelum risalah Islam itu ada. Maksudnya risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kapan itu? Ketika kita ya punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh dunia. Apa itu? Kapur barus. Kata siapa? Kata Hamka, kata Ustadz Hadi Dayat. Ya. Jadi nanti minuman di surga itu ya, itu seperti kapur barus itu. Wanginya luar biasa, dinginnya luar biasa, tapi rasanya enggak kayak gitu. Ya. Ada ayatnya, bukan saya ngarang-ngarang. Ya, ada ayatnya. Oke, nah itu jadi perdagangan udah kayak gitu tuh, masuk nih ke Indonesia ini. Nah begitu Nabi mulai berdakwakan Islam, ya kan awalnya gagal tuh, sebelum hijrah ke Madinah, sebelumnya hijrah kemana? Ke Afrika, ya. Nah Afrika, oke, Afrika yang mendekat ke Timur Tengah gitu, ya. Nah sebagian itu merantau ke Tiongkok, ya, dan melewati Indonesia ini dan singgah di Barus itu. Barus itu salah satu kota di Tapanuli. Ya, itulah kapur barus awalnya populer di seluruh dunia. Nggak percaya nanti silahkan di googling ya, bukunya ada, beritanya ada, macam-macam semuanya ada. Ya, bahkan diberitakan luas di Liputan 6 ada, di Sindo juga ada. Sampai seperti itu. Ya, jadi kita ini bukan pemain baru ternyata. Indonesia ini dikenal, bahkan tercantum di Al-Qur'an itu. Ya, jadi kata barus itu, kapur barus itu tercantum di Al-Qur'an. Luar biasa itu. Dan kata itu tidak ada di kalimat manapun. Hanya ada di kata Indonesia, kalimat Indonesia. Nah kemudian Arab mengadopsi kata itu. Karena apa? Dia nggak punya. Dia harap tidak ada kapur barus itu. Hanya Indonesia yang punya. Ya, luar biasa ya. Jadi mestinya jadi orang Indonesia itu pede ya. Jangan kita merasa inferior. Nah sekarang saya tunjukkan cara teknis bagaimana cara kita meraih impian. Ada 5 hal. Ada berapa? Ini karena penting banget ya, silahkan dicatat atau difoto ya. Ada 5 poin, ada 5 hal. Massive, spiritual, ya, massive, sensitif, progresif, dan proaktif. Dicatat, di foto boleh. Kalau dilukis nggak usah, kelamaan ya, clear gitu ya, kelamaan gitu ya. Nanti azan maghrib baru selesai ntar. Terutama yang masih masalah soal tagihan gitu ya. Nah, utang. Ada yang punya utang di sini? Nggak usah dijawab, dari mukanya kelihatan ya. Pengen lunas utangnya? Bayar atau? Tinggal dibayar aja kan? Masa nggak ngerti? Sampai ikut seminar segala gitu loh ya. Tinggal bayar aja lunas ntar ya. Nanti saya tunjukin caranya ya, biar lunas utangnya. Paling repot itu ya, Anda utang ke bank itu masalah. Tapi kalau Anda utang ke orang juga masalah. Kenapa? Kalau bank itu dia nggak punya dendam. Ya, dia nggak bakal sakit hati. Dia nggak bakal ngadu ke langit. Tapi kalau orang Anda utangin, Anda nggak bayar, dia bisa dendam. Dan Allah terima dendamnya, Allah terima amarahnya, ngeri itu. Ya, bisa mampet rezeki kita itu. Ya, jadi ke bank bahaya, ke manusia juga bahaya, jangan anggap enteng. Ya, dan utang itu nggak main-main itu. Nabi mau nyolotin orang, ya, nggak jadi gara-gara orang ini berutang, tau nggak? Sampai seperti itu tuh, nyolatkan jenazah, bayangin coba. Jadi Nabi yang lain aja sholatin, aku nggak mau. Ya, sampai ada yang menjamin, aku yang menjamin utangnya, baru Nabi mau. Nggak main-main soal utang itu. Ya, jadi kalau ada utang, diapain? Bayar ya. Nah, masa itu aja nggak paham ya?
Oke, kita lihat yang pertama ya. Ini bagaimana impian kita ya menjadi sesuatu yang powerful ya, make it happen beneran, terjadi beneran, cepat beneran. Yang pertama secara spiritual pastikan beres. Artinya apa? Impian kita ini diridhoi sama Allah gitu. Kita pengen mobil buat gaya-gayaan, itu Allah nggak ridho tuh. Tapi kalau untuk memudahkan urusan, membuat nyaman keluarga, nah itu bagus. Ya, jadi kita beli mobil mahal itu jadi ibadah gitu loh. 800 juta, 1 miliar jadi ibadah. Karena apa? Ini buat orang tua, buat mertua. Masa mobilnya kecil, ya? Masa mobilnya second, ya kan? Nah, masa motor Cina kan nggak cocok. Second lagi ya, nah nggak cocok. Cari yang terbaik. Kalau Nabi itu ontanya onta terbaik, Al-Qaswa. Kalau zaman sekarang tuh minimal tuh kayak Pajero lah, Pajero Fortuner gitu, CR-V. Nggak main tuh mobil-mobil yang mereknya apa, yang nama-nama binatang tuh nggak main ya. Kan ada tuh ya nama-nama binatang gitu ya, kancil, kuda, kijang, macam-macam semuanya. Jadi kalau buka garasi itu serasa masuk kebun binatang gitu loh ya. Kalau mau cari hewan tuh yang keren, jaguar gitu ya. Nah itu kalau kijang tuh dimakan sama jaguar itu ya. Gak usah tersinggung, diganti aja ya, diganti aja. Apa tersinggung coba? Kalau Anda niat untuk ganti, saya bantu aminkan, amin gitu. Ya, beneran. Ini ya kalau kita ngomong dalam Islam ya, nanti baca buku Fikih Ekonomi Umar. Ya, ingat ya, Fikih Ekonomi Umar. Yang nulis Dr. Jaribah, doktor S3. Jadi Umar tuh ilmunya dahsyat banget, ngajarkan ilmu properti, ngajarkan ilmu emas, ngajarkan ilmu investasi, ilmu perdagangan. Itu Umar tuh, makanya fikih ekonomi itu banyak dihadirkan oleh Umar, bukan Abu Bakar. Ya, jadi bukan Abu Bakar yang kurang, Abu Bakar pemantapan, udah beres, udah mantap. Nah ini dia langsung penajaman di ekonomi, Umar itu. Makanya dinar itu di Umar, investasi di Umar. Nah Umar ngajarkan bukan sekedar ilmu properti, tapi apa? Ilmu developer. Baca bukunya itu, masya Allah. Sampai Umar tuh bilang jalan paling kecil ya, kalau dikonversi zaman sekarang itu jalan paling kecil untuk bangun perumahan 3,5 meter. Itu Umar yang ngomong. Jadi Umar udah berpikir 1000 tahun ke depan. Kalau zaman dulu ontak 1 meter mah cukup. Tapi ini buat seluruh Indonesia, seluruh dunia, sampai Amerika, New Zealand semuanya dipikirin tuh. Ya, akan maju teknologi, mungkin perlu kendaraan yang besar, jalan paling kecil 3,5 meter. Menurut itu buku itu. Ya, menurut Umar. Jadi teman-teman yang tinggalnya masih di gang, nah itu kurang islami itu ya, ganti aja udah ya. Ini kata Umar, bukan kata saya. Dan mohon maaf saya bilang, ternyata kalau Anda keluar dari Indonesia tidak ada yang namanya gang itu. Anda pergi ke Malaysia, Anda pergi ke Brunei, tidak ada gang. Anda pergi ke Australia, Anda pergi ke New Zealand, ke Jepang, ke Amerika tidak ada gang. Gang itu tidak islami, tidak manusiawi. Mobil kebakaran nggak bisa masuk, tamu Anda nggak bisa masuk. Dia pakai duduk sana tuh, terus jalan kaki ke rumah Anda coba itu. Ya. Saya ngomong semua itu pakai dasar, kalau nggak jadi dosa jariahnya. Ya ini Ramadan nih, nggak sembarangan ngomong ini. Fikih ekonomi Umar, baca seperti itu. Dan kita lihat komparasinya, itu kan menurut hukum Islam. Yang lain gimana? Ternyata negara maju manapun, apapun agamanya, sama, tidak ada gang, dianggap tidak manusiawi itu. Ya. Pergi ke Malaysia, saya 4 tahun di Malaysia, nggak ada. Saya keliling Brunei, sekian hari saya keliling Brunei, nggak ada gang di sana. Saya pergi ke depan, antar kota saya pergi, nggak ada gang. Ke Amerika kemana-mana, tidak ada gang. Indonesia gang di mana-mana. Ya. Jadi kalau masih di gang, udah pindah aja ya, amin. Dan hadisnya mengatakan, ya, surgaku rumahku, betul? Rumahku surgaku, betul? Baiti janati, rumahku surgaku. Rumah beneran, bukan kos-kosan. Ya, jadi ganti aja. Ya. Yang masih kos-kosan ganti aja. Gak ada kos-kosan surgaku, gak ada hadisnya. Saya belum pernah baca. Nah, ini hebatnya orang Indonesia, walaupun miskin tapi bahagia gitu loh ya. Nah. Jadi yang pertama, kita punya impian itu Allah ridho. Ya. Kalau enggak bahaya. Pengen apa? Mau saing sama tetangga, biar kelihatan keren, itu Allah enggak ridho. Apapun mobil Anda, Allah ridho, dilaknat sama Allah itu. Ya. Ngeri. Jadi semakin kita pakai, semakin kita nabung beli itu mobil, dosa aja semuanya itu. Ngapain? Gitu. Spiritual, Allah ridho. 1. Oke. Contoh ekstrimnya gini, Anda sakit, Anda berobat, ya. Anda pergi ke dukun, pakai jin, bisa sembuh nggak? Bisa sembuh. Tapi ada nggak ridho Allah di sana? Tidak ada. Sama sembuhnya, tahu nggak? Sama sembuhnya, tapi ridho Allahnya nggak ada. Ya, itu bedanya. Oke. Terus masif, artinya apa? Kalau punya impian itu melibatkan orang banyak. Saya bangun kampus, ya, kampus Umar Usman. Nggak sampai setahun tuh kampus sudah berdiri. Kenapa bisa cepat? Karena saya melibatkan orang banyak. Alumni diajak, ya, peserta seminar diajak,
Oke, follower diajak, nggak sampai setahun uangnya terkumpul. Berdiri itu kampus. Sekarang hampir 5 tahun umurnya. Kampus Umar Usman, kuliah setahun jadi pengusaha. Ternyata janjinya bohong, belum setahun udah jadi pengusaha. Ya, kan bohong itu, ya nggak benar itu, ya. Janjinya setahun, ternyata belum setahun udah terjadi, ya. Nah, masif ya, libatkan orang banyak. Bisnis juga sama. Kalau kita jual sendiri capek, pakai apa? Pakai reseller, pakai distributorship, ya, pakai resellership, ya, pakai partnership, oke, license kan, franchise kan, melibatkan orang banyak, cepet jadinya. Makanya beda ya, zaman sekarang coba lihat, ada yang kita lihat di koran di mana-mana, bahkan teman kita juga usia 20-an, cabangnya bisa puluhan, betul? Orang zaman dulu nggak ngerti ilmu kayak ginian, apa-apa tuh kerjaan sendiri semuanya, buka cabang suruh anaknya, buka cabang suruh istrinya, ya, jadi terbatas semua kemampuannya. Zaman sekarang nggak seperti itu. Ya, makanya mohon maaf rambutnya udah putih baru kaya. Ya, zaman sekarang kita lihat usia 20-an, 30-an banyak yang cabangnya tersebar di mana-mana. Nah, karena apa? Caranya itu masif, melibatkan orang banyak. Ya, belum lagi kita belajar tentang sharing ekonomi ya. Wah, itu lebih banyak lagi orang itu yang terlibat. Dan orangnya kadang-kadang nggak ngerti satu sama lain. Kayak Gojek itu kan marketplace sebenarnya. Ya, nggak ngerti sesama Gojek karena nggak tahu. Ya, kita yang beli pun juga nggak ngerti kita. Pas ada yang dekat kita ambil gitu. Ya, nah itu namanya melibatkan orang banyak. Sekarang ya. Mungkin ya Gojek tetap pro kontra ya, tapi dengan segala kekurangannya, Gojek valuasinya sekarang lebih tinggi, lebih besar daripada Garuda. Anda bayangkan. Ya, 18T. Lebih berharga daripada Garuda. Garuda udah pemain senior. Ini anak bawang, anak kemarin sore. Ya, masih netes-netes ingusnya. Tapi valuasinya lebih besar daripada Garuda. Ya, ini menurut saya bagaimanapun sebuah pencapaian. Ya, inspirasi bagi kita. Oke, masif, libatkan orang banyak. Kemudian apa? Sensitif. Ini penting banget. Apa artinya itu? Sensitif itu 4 panca indera bisa merasakan minimal 4. Jadi Anda lihat, Anda dengar, Anda sentuh, ya Anda hirup. Jadi mobil baru, Anda hirup tuh aromanya. Nggak bisa lihat poster. Nggak bisa lihat poster. Jadi saran saya Anda hirup beneran. Langkah terbaik adalah Pak Anda sewa. Sewa the best. Anda pengen mobil itu, sewa mobil itu. Ya, pengen rumah itu, sewa rumah itu. Ini tim saya bikin kayak gitu gila-gilaan tuh. Pengen rumahnya dekat saya gitu. Ya. Nggak punya uang gaji 2 juta 3 juta waktu itu, ya, tapi ngotot akhirnya sewa dekat saya. Itu ya yang sewa sekarang punya rumah beneran. Memang tidak tepat di saya, tapi 5 menit dari kompleks saya, rumahnya seharga dengan saya sekarang. Banyak ya, 2 orang tercapai nih sudah. Ya, mantan tim saya beneran. 3 orang bahkan 1 orang punya kolam renang di rumah. Saya aja nggak punya, dia punya coba. Dia mau menerapkan hadis, ajari anakmu berenang. Nah itu. Jadi ajari anakmu berenang, berarti ya punya sendiri kan, ajari kan anak kita kan, gitu. Nah jadi kolam renangnya ada di rumah itu. Jadi kalau yang istri-istri gitu ya mau berenang, sulit kan di tempat umum kan, nah minta suaminya itu terapkan hadis ini, ya, nah gitu. Minta kolam di rumah, ya. Jadi punya kolam renang di rumah pun bisa sunnah, tau nggak? Bisa sunnah, tergantung niatnya. Bahkan jalan-jalan pun ya, ini kata Ustaz Adi Hidayat, bisa itu bagian dari sunnah juga. Beliau ngomong, rislah itu bagian dari sunnah bisa. Kalau Anda niatnya benar, caranya benar. Karena ayatnya di Al-Quran mengatakan, adakanlah perjalanan. Al-Quran kalau ngomong kalimat perintah, itu artinya perintah beneran. Bukan sekedar himbauan, bukan. Perintah beneran. Nah Al-Quran bilang, adakanlah perjalanan. Jadi perjalanan pun, kalau niatnya benar, ya, nah itu bisa jadinya ibadah. Kadang-kadang orang nggak ngerti ilmunya, bilang, wah itu buang-buang biaya, buang-buang duit. Dia uangnya mepet soalnya. Ya. Orang udah beres masalah kayak gituan. Memang ada budgetnya, dia jalan-jalan. Dan jalan-jalannya bukan sia-sia gitu. Saya ke Amerika 2 kali. Apakah sia-sia di sana? Insya Allah enggak. Kita diundang sama ICMI. Kita mau bikin Islamic Center terbesar. Alhamdulillah udah terbangun tuh. Gitu. Nah jadi walaupun jalannya ke Amerika pun insya Allah mudah-mudahan jadi kebaikan. Mudah-mudahan. Ya. Kayak ini bagus nih ceritanya. Waktu jadi orang-orang Amerika, Islam, Indonesia itu ngumpul di Las Vegas waktu itu. Sengaja dicari kotanya Las Vegas biar jadi syiar beneran. Tanggunglah bikin di kota yang lain. Las Vegas aja beneran. Kota judi terbesar sedunia kan. Bikin di sana. Itu 1.000 orang ngumpul di sana. Rapi, bagus gitu. Itu ya Masya Allah luar biasa. Akhirnya punya hotel nyamperin panitia. Ini true story. Ya true story. Dia bilang apa? Tahun depan bikin acara di sini aja dia bilang. Kenapa? Kita kan bingung ya. Dia bilang kalau yang lain bikin acara di Las Vegas ini, kalau udah ratusan orang atau 1.000 kayak ginian, itu pasti ada yang berantem, pasti ada yang mabok, ya enggak? Lah ini muslim semua, mana mungkin berantem, mana mungkin mabok deh, ya kan? Tenang, semua bubaran juga tenang semuanya, sampai seperti itu coba. Ya, jadi ikon kita itu jadi syiar bagi yang lain. Ya, jadi
Sensitif ini libatkan 4 panca indera. Anda lihat, Anda sentuh, ya, Anda dengar, Anda hirup. Rumah, mobil, apapun itu. Ya. Jadi misalnya Anda pengen masuk sebuah kampus di Australia, datang itu kampus dari sekarang. Anda lihat langsung ke sana, Anda sentuh, Anda pegang. Anda mau kuliah di Madinah, mau hafiz di Madinah, datang itu Madinahnya tuh, lihat kampusnya seperti apa. Beda kalau Anda cuma lihat poster doang, atau cuma dengan kata orang, beda. Karena otak ini dia bekerja berdasarkan input yang diterima. Jadi kalau dia nggak pernah lihat, nggak pernah sentuh, sulit tercapainya, kecuali surga. Ya. Nah, tapi kalau dia dengar, dia lihat, dia sentuh, dia hirup. Nah, otak ini kalau suka dia pengen ngulang terus dia, memudahkan akhirnya tercapai. Itu cara kerja otak. Jadi otak ini apa yang enak dia pengen ngulang. Contoh, Anda makan sesuatu yang enak, pasti pengen ngulang. 2 minggu lagi ngulang lagi, kan gitu. Bulan depan ngulang lagi, gitu. Traveling enak, pasti pengen ngulang lagi. Sebelumnya Lombok, mungkin ganti berikutnya Ternate. Pokoknya traveling enak, pasti pengen ngulang. Ya. Nah, kalau nggak enak dia nggak mau ngulang, itu otak kayak gitu tuh. Nah, sama juga kalau Anda sewa, Anda rasain tuh, enak nggak? Kalau enak, otak pengen ngulang. Insya Allah nanti bisa kebeli beneran. Ya, jadi sewa saran saya. Ini langkah pertama dan Allah itu nanti kita lihat ya langkah berikutnya. Ada lagi yang berikut namanya itu progresif. Progresif itu artinya bertahap. Jadi gini, mohon maaf, kalau misalnya sekarang Anda pakai motor, tinggal di kos-kosan, terus Anda target, mercy. Itu otak bawah sadar ngetawain, gitu tuh. Ya, bener nggak? Iya. Anda tinggal di kos-kosan, pakai motor Cina second lagi, belum lunas lagi coba, ya. Taruh posternya Mercy, otak bawah sadar tuh pasti ngetawain dia. Tapi kan masih mau bilang impian masih besar, boleh besar, tapi mencapainya progresif, bertahap. Kalau sekarang motor, mungkin naik dulu, Xenia, second, nggak apa-apa, itu dulu tuh, karena kan dari motor soalnya, ya kan? Nah nanti sudah punya Xenia, second, naik lagi, Avanza baru, it's okay, terus naik lagi ntar, terusnya. Ya, jadi impian boleh besar, mencapainya bertahap. Anda sekarang mohon maaf misalnya cuma staf biasa di sebuah kantor atau misalnya seorang office boy di sebuah kantor. Boleh silahkan. Pengen jadi direktur, silahkan, tapi bertahap. Ya. Salah satu orang yang mendirikan Dompet Duafa, lembaga terbesar saat ini, ya, itu dari office boy. Ya, beliau udah almarhum, ya, tapi kemudian menjadi vice president di sebuah bank besar, ya, Citibank, enggak main-main. Vice president di Citibank. Awalnya dari office boy. Impian boleh besar, mencapainya bertahap. Ya. Nah, sekarang office boy, target apa? Tahun depan jadi staff, 2 tahun lagi supervisor, kan gitu. 4 tahun lagi manager, gitu ya. Nah, bertahap. Jangan jadi office boy sekarang target direktur, diusir, ya. Diusir, ya. Jadi itu cara kerja otak. Makanya Nabi juga kayak gitu. Islam awalnya di mana? Mekah, Madinah. Mekah nggak bisa ke Madinah. Setelah itu balik lagi ke Mekah, ya. Kemudian apa? Ke Taif, itu aja dulu. Nggak berpikir kita kirim orang ke Tiongkok, nggak kayak gitu. Habis tim jadinya. Udah mantap ini baru bertahap lagi masuk Timur Tengah semuanya nih, sampai ke Persia, ya, masih lagi ke Mesir, negeri-negeri sekitarnya, Yaman dan semuanya. Setelah ini berhasil naik lagi ke atas lagi, ya, terus ke samping lagi. Begitu di zamannya Utsman baru besar-besaran ke Tiongkok. Itu di zamannya Utsman, ya. Afrika itu zamannya Umar. Jadi ada tahapan semuanya. Jadi Nabi impiannya besar, mencapainya bertahap. Anda bayangkan sahabat waktu itu jumlahnya terbatas, cuma ribuan orang, dikirimin ke semuanya, ya berceceran di tengah jalan. Ya, berceceran pada hilang semuanya gitu. Ya, lost kontak semuanya itu. Ya, impian boleh besar dan harus besar, mencapainya bertahap. Itu namanya progresif. Yang terakhir adalah namanya proaktif. Namanya apa? Proaktif. Ini penting banget, paling penting. Namanya apa? Proaktif. Namanya apa? Proaktif. Kurang kenceng. Namanya apa? Proaktif. Jadi, ini sebenarnya salah satu kaidah fikih ya. Sebuah kebaikan kalau belum bisa dilakukan semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Lakukan apa yang bisa. Contoh, Anda mau buka restoran. Ya sudah, buka. Belum ada uangnya masih po. Oke, buka warung. Gitu. Apa yang bisa? Beneran masih po, uangnya nggak ada. Ya sudah, buka counter 1x2 meter. Lakukan apa yang bisa. Nggak bisa juga, ya sudah, jual makanan online. Ya kan? Anda bisa bikin gado-gado, jual online. Ya, atau apa? Titip makanan Anda di restoran orang lain, di rumah makan orang lain. Betul? Jadi lakukan apa yang bisa. Jangan mau buka restoran. Oh, ternyata sewanya 40 juta, Pak. Ya, tahun 40 juta. Belum lagi kokinya, Pak. Berapa? Ya, stafnya berapa? Oh, listrik air udah, akhirnya udah tidur aja di rumah, tidur terus gitu. Lakukan apa yang bisa. Ya, sama nih kalau muslim ditanya, pengen umroh nggak? Pengen. Terus udah ngapain aja? Bengong semuanya. Kalau Anda pengen umroh, saran saya, ya, mau umroh nggak? Siapa yang pengen umroh berkali-kali? Memberangkatkan keluarganya berkali-kali? Saya akan kasih tipsnya. Ini Ramadan nggak main-main. Tapi Anda mesti sungguh-sungguh menerapkan.
pengalaman alumni ya menerapkan itu nggak sampai 2 tahun berangkat, rata-rata 6 bulan. Ya. Tapi maksimum 2 tahun. Ya. Kalau 6 bulan itu adalah rata-ratanya. Pengen tahu? Pengen tahu? Janji mau praktek? Oke, coba berdiri. Siapa yang janji mau praktek? Siapa yang tahu dulu? Kalau nggak percuma aja saya ngomong. Bulan puasa capek ngomong, tau nggak? Oke. Ya, saya doakan siapa yang berdiri ini mudah-mudahan berumrah segera. Amin. Ya, bersama keluarganya berkali-kali bahkan memberangkatkan juga. Oke, silakan duduk. Saya akan sampaikan. Jadi pertama, ya, lakukan apa yang Anda bisa lakukan. Mungkin 25 juta nggak ada, belum ada. It's okay. Apa yang ada? Masa 4 juta nggak ada? Masa 3 juta nggak ada? Benar nggak? Ini yang saya lakukan dulu beneran. Jadi berapa yang ada itu saya masukkan ke rekening bank. Ya, dulu waktu itu di tempat saya belum ada bank syariah gitu ya, belum terkenal. Jadi saya bilang sama bank itu, bank biasa, saya mau taruh rekening uang di sini, di rekening ini, ya tolong jangan dikasih bunga. Saya gituin aja. Anda nggak ngerti dulu, ya. Udah uangnya kayak ini aja udah. Niat saya ini untuk ke tanah suci. Jumlahnya jelas nggak cukup. Tapi Allah menilai ikhtiar kita. The best effort itu. Ya. Terus apa lagi? Tiap bulan saya rutinin. Ya, tiap bulan saya rutinin. Jadi saran saya, mulai hari Senin, ya, Anda ke bank, oke? Atau Anda boleh juga ke Pegadaian, ya. Anda boleh juga nabung emas ya, bukan cicil emas. Ya, nabung emas ada di sana. Jadi seberapa yang kita punya, kita beli emas gitu. Bukan cicil emas. Ya. Nah, atau boleh ke bank, ya. Jadi memang harus yang di luar dari rumah Anda, jangan di rumah Anda. Kalau di rumah Anda nggak nabung namanya itu, ya. Anda mungkin hemat, istri kan belum tentu, ya. Istri Anda nggak ikut seminar, ya. Nah, nanti gaib uangnya gitu ya. Nah, jadi ya, pertama Anda jebretin berapa duit yang ada, ya 500 ribu dah nggak apa-apa, tiap bulan rutinkan 100 ribu kah 200 ribu, karena Allah tuh menilai ikhtiarnya. Kalau menurut matematika 2 tahun nggak cukup nih uang, mana cukup ya. Nah tapi Allah menilai ikhtiar itu, the best effort you can get, ya, the best effort you can get. Terus apa lagi? Anda bikin paspor, bikin apa? Ini mau ke Mekah, bukan Madiun, oke? Pakai paspor, ya, bikin paspor. Jadi hari Senin atau Selasa Anda pergi ke imigrasi. Syarat pertama dari saya tadi, jangan tunda, jangan tanya. Semakin Anda tunda, fadilahnya akan turun ya. Makin lama Anda berangkatnya. Jangan tunda, jangan tanya. Ya, ilmu apa aja selagi bagus ya, begitu tahu langsung praktek. Anda tunda 1 hari, efeknya bisa ketunda 1 minggu, 1 bulan, bahkan 1 tahun. Jangan tunda saya. Ya, hari Senin atau Selasa Anda bikin paspor. Ya, nggak ada uang juga, Anda ambil formulirnya. Setahu saya sekarang paspor murah kok, cuma 300 ribu bisa. Ya, nah bikin paspor bagi yang belum punya paspor. Terus apa lagi? Anda ikut manasik gratis kok, paling bayar cuma 20 ribu, betul? Atau Anda ikut ke TK gratis itu, ya. Nah, nanti Anda muter-muter tuh sama anak kecil itu, ya. Jadi maksudnya apa? Lakukan apa yang bisa Anda lakukan, itu namanya proaktif. Jadi 25 juta belum bisa, apa yang bisa? Ini nggak ada, apa yang ada? Gitu loh. Ya 2 juta, ya udah 2 juta cicil tiap bulan, ya. Terus Anda manasik, terus Anda bikin paspor. Terus apa lagi yang saya lakukan dulu? Ya, saya beli buku panduannya, saya baca beneran itu. Selesai 1, saya beli lagi. Selesai 1, saya beli lagi gitu. Terus apa? Saya panggil ustadz ke rumah. Saya latihan tuh pakai ihram beneran itu. Ya. Jadi jangankan Allah ya, tetangga aja tahu Ipo ini serius sudah ini. Ya, jangankan Allah, tetangga aja udah tahu nih. Ini Ipo ini udah kebelet, udah gila-gila nih. Ya. Sampai pakai ihram di rumah, panggil ustadz juga, beli bukunya coba, ya. Jadi tetangga saya tahu, Sarpam juga tahu udah itu. Udah kebelet bener-bener nih udah itu. Ya, nah Allah kan menilai nih, oh ini orang serius nih, enggak bercanda nih. Udah berangkat. Gitu. Ya. Jadi bukan soal uang, adalah aneh kalau Allah menilai cuma uang doang, enggak fair. Uang kita terbatas kan gitu. Dan memang keajaiban terjadi, banyak yang miskin bisa berangkat, betul enggak? Ada orang kaya enggak berangkat-berangkat. Gitu. Karena Allah menilai effortnya itu, ikhtiarnya itu. Ya, jadi nggak ada yang jauh, Mekah dekat, ya, punya rumah bisa, punya mobil bisa, apa aja insya Allah bisa, ya. Apalagi kalau misalnya Anda pengen menyenangkan orang tua, bawa orang tua, wah itu lebih cepat lagi sudah, insya Allah, ya. Nih ibu-ibu nih, mbak-mbak suka belanja, suka beli tas, merek tas apa aja? Kate Spade, ya, Michael Kors, apa lagi? Naik lagi, ya, Louis Vuitton, naik lagi Chanel, ya, macam-macam. Katakanlah Anda beli Kate Spade harganya berapa? Katakanlah 3 juta. Anda pergi ke mall beli Kate Spade 3 juta. Itu uang akan habis gitu aja.
Nah ternyata ada paketnya ya, ada program untuk cashback. Jadi uang itu bisa kembali ternyata. Mau saya kasih tahu? Jadi uang Anda itu bisa kembali. Anda beli tas 3 juta, uangnya kembali. Mau saya kasih tahu? Nah, Anda beli tasnya itu 2. Satu buat Anda, satu buat orang tua. Kalau Anda berbakti pada orang tua, dibalas nggak kira-kira? Uangnya balik. Tapi kalau Anda beli 1, uangnya nggak balik. Oke? Anda pergi ke Lombok, habis berapa? 2 juta. Habis uangnya gitu aja tuh. Pengen nggak uangnya balik? Gimana caranya biar balik? Ajak orang tuanya, ajak mertuanya. Nah habis mungkin 5 juta, tapi duitnya balik. Nah gitu caranya. Jadi kalau ngerti ilmu uang, uang tuh akan balik terus dia. Dan menariknya apa? Dia tuh balik ngajak teman-temannya. Itu. Ngajak teman-temannya. Kalau nggak ngerti ilmunya, habis lagi. Cari lagi capek-capek. Habis lagi. Karena nggak ngerti ilmunya. Kalau ngerti ilmunya, uang itu akan balik dan balik ngajak teman-temannya. Ya. Nah, ini dia 5 ini. Spiritual, nesif, sensitif, progresif, dan proaktif. Insya Allah tercapai apapun impian Anda. Sip? Ya, sekali lagi ya, manusia zaman sekarang itu ya, dia banyak masalahnya apa? Kurang gerak ya. Makanya penyakit lain muncul semuanya. Anda punya kolesterol sekalipun, tapi kalau Anda aktif gerak, kolesterol lama-lama juga terkikis dia. Ya, atau minimal tubuh ini bisa melawan ya untuk yang hal-hal seperti itu. Makanya mukmin yang kuat lebih disukai Allah, betul? Apa yang kuat? Semuanya, fisiknya, finansialnya, semuanya. Termasuk imannya, termasuk ilmunya. Ya, Anda perhatikan baik-baik. Mungkin nggak Umar itu menang perang berkali-kali kalau dia bawa badannya susah gitu? Mungkin nggak itu? Mungkin nggak Ali menang perang ya kalau badannya juga misalnya ya kekurusan atau kegemukan? Mungkin nggak? Badan mereka prima, sempurna. Makanya perang nggak pernah kalah. Waktu tempur kalah gitu terus ya. Nabi bilang apa? Besok aku berikan pedang ini pada orang yang tidak pernah mengecewakan aku dalam pertempuran. Besok pagi Nabi kasih itu ke siapa? Ke Ali. Turun langsung surat itu ya, demi kuda yang berlari kencang itu. Karena Ali memang sempurna dia badannya, prima dia. Nah jadi kita jaga tubuh, jaga kesehatan itu juga bagian dari sunnah. Nabi itu perutnya six pack, hadis Tabrani. Ya, seperti batu bersusun, ya seperti gulungan kertas, six pack. Nggak pernah ikut fitness center manapun. Kalau kita bukan six pack, six man, ya. Nah, jadi itu ya olahraga. Olahraga apa aja, insya Allah baik ya, tidak harus renang. Kalau suka renang silahkan renang, yang lain juga silahkan gitu ya. Jadi tadi sudah kita bahas tentang powerful dream, sekarang kita bahas tentang powerful prayer ya. Jadi ada satu sahabat Nabi bertanya ke Nabi, Nabi aku pengen doaku lebih dikabulkan, gimana caranya? Nabi bilang ke dia, ya, Nabi tidak mengajarkan dia zikir tertentu, Nabi tidak mengajarkan dia amal tertentu, Nabi cuma bilang gini, jaga makananmu. Ya, jadi pengen doa dikabulkan, gimana caranya? Jaga makananmu. Jadi kalau ragu-ragu, abu-abu jangan dibawa pulang. Kenapa makanan? Makanan ini menjadi darah daging, menjadi keturunan, menjadi sumber energi, menjadi sumber potensi, penggerak perilaku dan penggerak doa. Kalau uangnya nggak benar, ya mungkin nggak kepikiran majelis taklim, sulit. Uang nggak benar, disuruh anak sholat, pasti sulit. Ya. Tapi kalau uang Anda benar, didik itu benar, anak juga insya Allah pasti benar. Diomongin dikit nurut deh, pasti udah itu. Ya. Uangnya habis korupsi, IKTP lagi gitu, ya dibawa ke anak, bawa ke istri. Bisa nurut nggak itu? Sulit jadinya. Andai kata nurut pun untuk hal-hal yang kekaitan sana. Jadi ya, negative money ya will bring negative people, will bring negative life. Ya, jadi dengan cara negatif Anda bisa kaya. Siapa bilang nggak bisa kaya? Bisa kok. Ya, tapi ini adalah uang yang negatif. Akan membawa orang-orang yang negatif. Dia akan narik semuanya itu. Ya. Dan nah ini akan ngefek pada kehidupan Anda, kehidupan yang negatif. Contoh Anda maling misalnya, nyolong gitu. Siapa teman Anda? Tukang tadah kan gitu ya. Penyelundup kan gitu ya. Atau maling yang lebih senior gitu. Udah mulai agak tobat tapi belum tobat gitu. Dia subkon ke Anda, ya kan gitu. Pasti gitu. Dan teman Anda yang lain adalah calon maling, kan gitu ya. Belajar sama Anda, mentoring gitu kan. Nah, pasti lingkungan Anda seperti itu. Ya. Terus Anda ketemu lagi sama satpam yang juga mentalnya maling gitu. Dia ngasih tahu ke Anda, "Oh, ini rumah ini kosong," kata dia. Lihat ya, negative money ya will bring negative people. Dan lama-lama uang itu Anda dapatin, Anda bawa ke rumah. Akhirnya apa? Menjadi negative life. Anak susah diatur, istri bawaannya ribut terus. Ya, uang banyak tapi nggak tentram, nggak beres-beres masalah. Negative life. Ya, tetap bisa kaya, tapi caranya kaya nggak benar.
Paham ya? Nah, makanya Nabi sederhanakan itu dengan apa? Makanan. Hati-hati dengan makananmu, dibawa ini. Ya. Kalau abu-abu, ragu-ragu, jangan dibawa pulang. Saya yakin lah kalau di sini teman-teman pasti bisnisnya baik-baik semuanya, kerjanya baik-baik semuanya. Gak mungkin lah, bisnisnya apa? Peternakan babi ngepet, gak mungkin itu. Ya. Franchise narkoba, gak mungkin gitu. Oke? Tapi kalau yang abu-abu, ragu-ragu ini banyak. Gitu. Karena kalau jelas haram kita pasti gak mau, ya gak? Tapi kalau yang ragu-ragu, yang abu-abu ini banyak. Yang ini dibuang semuanya. Ya. Karena dia kecil aja bisa ngefek pada hal yang besar. Contoh sederhana ya. Kayak kita ada gelas gitu ya, air gitu penuh ya. Atau jatuh kotoran cicak, kecil aja. Enggak sampai 5% itu. Jatuh ke situ. Mau minum enggak? Enggak mau gitu minum. Padahal mungkin secara fikih mungkin masih boleh. Karena sumur itu ya, kalau kejatuhan tikus, bangkai tikus, ya, bangkainya dibuang, sumurnya masih boleh dipakai. Fikihnya ngomong kayak gitu. Ya. Tapi kita pribadi merasa, enggak benar nih. Ya kan? Ini enggak benar nih. Ya, karena apa? Dia akan mencampuri yang lain, mengefek pada yang lain, akhirnya kena keseluruhannya. Ya, jadi ragu-ragu, abu-abu tinggalkan. Ya, makanan. Dan tentu ya, coba Anda bayangkan ya, kehidupan seorang, misalnya seorang pencuri, seorang maling. Dia mungkin ya ambil mangga curian, ya, ada mangga dicuri sama dia. Masih berani? Dimakan sama dia, masih berani? Tapi pertanyaan saya, mangga curian tersebut berani nggak dia kasih ke anaknya? Mikir dia. Dia kasih ke ibunya, mikir dia. Ya. Sebisa-bisanya enggak. Ya. Nah, sampai seperti itu. Kita mungkin kaya, mungkin tidak, tapi pastikan keluarga bangga sama kita. Betul? Karena integritas kita, karena kejujuran kita. Kita bawa pulang penafkahan hanya yang baik-baik. Jadi anak bisa bangga sama kita. Jadi begitu kita lapang hati terhadap pencapaian orang lain, itu akan memudahkan pencapaian kita. Kalau kita dengki, tutup rezeki. Jadi terhadap siapapun tidak boleh dengki. Orang beda agama dengan Anda, orang beda ras dengan Anda, orang beda warga negara dengan Anda, tidak boleh dengki. Ya. Bahkan guru saya mengatakan terhadap anjing pun tidak boleh benci. Anjing apa? Hindari najisnya, selesai. Tidak ada perintah untuk benci. Ya. Kalaupun kena najisnya bukan dosa, benar enggak? Bersihkan aja dengan cara tertentu. Tidak ada perintah untuk membenci anjing. Kalau ke anjing saja tidak boleh benci, apalagi ke sesama manusia. Apapun agamanya, rasnya, warga negaranya. Ini orang kita nih ya, coba sebutkan. Mohon maaf ya, sebagian kita tuh. Sebutkan kata Cina, oh langsung marah tuh. Sebutkan kata Yahudi, oh langsung marah itu. Ya. Padahal Yahudi kan macam-macam ragamnya. Ada nggak Yahudi yang baik? Ada. Belum pernah ke New York sih. Yang demo tuh ya, misalnya Israel nyerang itu orang Yahudi banyak yang demo tuh, menentang tuh di sana tuh, banyak gitu. Anda cari fotonya juga ada, videonya juga ada. Kemarin tuh Donald Trump bikin keputusan yang blunder itu ya, soal negara Islam sebagian tidak boleh masuk itu. Anda tahu siapa yang inisiatif itu? Rabi Yahudi, Rabi Sneyer namanya. Saya pernah ketemu. Ya. Dia menentang keputusan itu, dia ketok pintu ya penganut agama yang lain untuk apa? Membela muslim. Ya. Akhirnya orang Yahudinya turun, orang Kristennya turun, orang Islamnya kemudian baru turun. Ya. Nah, terhadap orang Yahudi seperti ini, mana boleh benci? Benar nggak? Proporsional. Ya. Jadi saya bukan mengagungkan atau membela si A atau si B, tidak. Kalau prinsipnya muslim itu ke siapapun tidak boleh benci. Ya. Kalau Anda benci, tadi saya bilang anjing aja kita nggak boleh benci. Ya, apalagi sesama manusia. Ya. Begitu Anda benci, otak ketutup loh. Ya. Ide nggak bisa lahir. Gagasan nggak bisa lahir. Nah, tapi kalau lapang hati, belajar. Kenapa nih orang Yahudi bisa maju bisnisnya? Belajar. Ya kan? Kenapa orang Chinese di Indonesia dan overseas Chinese di dunia, kenapa lebih sukses? Belajar. Oh dia hemat, oh dia dagang, oh dia dibimbing sama pamannya. Loh ternyata itu kan sunnahnya Nabi, kenapa aku tidak melaksanakan? Muslim kita waktu muda main game. Ya, usia 20-an lamar PNS. Gimana mau kaya coba? Ya, agak ngetop dikit jadi caleg deh. Ya kan? Coba lo semuanya itu. Bukan nggak boleh jadi caleg, boleh aja, tapi ini masih benar. Kebanyakan mereka pengen jadi caleg karena apa? Ya, nggak ngerti mau ngerjain apa, atau nggak? Enakan digaji buta aja sudah itu. Gitu. Ya. Nah, jadi kalau ada orang sukses, siapapun dia belajar. Jangan spiritnya kebencian. Kalau benci ya, ketutup semuanya. Sangat-sangat tidak bagus. Saya baca di sebuah ensiklopedia ya, itu kalau kita dengki, benci gitu ya, pankreas rusak, lambung rusak, ya, sel-sel tubuh menua. Jadi rugi semuanya. Dan Ali mengatakan ya, kalau dengki itu kamu minum racun terus berharap orang lain yang mati. Itulah dengki itu. Jadi yang goblok siapa coba itu ya? Kita pengen orang lain yang mati, kita minum racun coba ya. Nah. Ya. Jadi jangan dengki, jangan benci. Sip?
Ya, lapang hati, lapang rezeki. Nah, sekarang wasilah kekayaan itu ya, kita menyebutnya sebagai wealth key ya, kunci-kunci kekayaan, wasilah kekayaan ada 5B. 5 apa? 5 apa? B yang pertama belajar. Contohnya hari ini misalnya. Tahu diri. Udah tahu bapak kita nggak kaya. Udah tahu ibu kita nggak kaya. Udah tahu tetangga kita nggak kaya, betul? Kalau mau kaya ya belajar sama mereka yang sudah terbukti kaya, sukses. Gitu. Ya. Nah, belajar. Kadang saya prihatin ya. Sekali lagi, ini bukan kita a priori atau beda-bedakan suku, kaum, tidak. Justru kita pengen belajar. Anda lihat ya motivator di Indonesia, banyak yang Chinese. Padahal Chinese di Indonesia jumlahnya tidak sampai 10%. Ya. Sekali lagi, kita nggak benci sama yang Chinese, itu haknya dia. Wong mereka juga teman saya kok, Pak Andri Wongso teman saya, Pak Tumbesan teman saya, berkali-kali kita bikin seminar bareng. Ya. Nah, jadi jumlah mereka itu sebenarnya kalau ngomong etnis kan sedikit, tapi ternyata jumlah jadinya banyak, gitu. Ya. Kenapa? Peserta seminarnya itu ternyata juga kalau Chinese banyak. Ya Muslim kemana? Nunggu gratis. Ya, kalau bayar nggak mau dia datang. Oh ilmu kok dijual kata dia. Ya, dia tunggu gratis tuh sampai dapat yang gratisnya itu. Beli buku juga kayak gitu. Ya, saya nulis buku belasan tahun, saya tahu persis. Ya, jadi walaupun Chinese jumlahnya 10%, tapi pas beli buku itu angkanya langsung bisa naik 40%. Kayak gitu tuh. Seminar juga sama. Kalau kita open ke publik nih, Chinese-nya datang tuh. Ya, yang Muslim apa? Nunggu gratis. Terus dia bergunjing cerita, wah ilmu dijual tuh, seminar-seminar kayak gitu tuh kata dia. Ya, tanya sama Askar Kauni, saya dibayar berapa hari ini? Saya nggak dibayar. Tapi panitia bayar nggak ke saya? Panitia bayar ke saya ke yayasan yang saya tunjuk, ke Dompet Duafa. Ya, jadi tiap orang undang saya mesti bayar, saya gituin. Kalau dia bayar, dia serius. Kalau nggak bayar, nanti 2H-2 bilang, Afwan masih po. Oh kita udah capek tuh. Ya, maaf Pak Sipo, pesertanya sepi, pesertanya kayak ini. Nah, saya nggak malas banget kayak gitu tuh. Ya, jadi semua orang yang undang saya suruh bayar semuanya. Tapi tidak masuk ke saya. Saya tunjuk lembaga. Kalau yang ini saya tunjuk ke Dompet Duafa. Ya, nah orang kalau udah keluarkan uang dari kantongnya, otaknya mikir itu, ya harus dapat peserta ini. Kalau nggak balik modal. Ya, nah saya gituin semuanya. Nah kalau peserta nggak punya uang, ya apa yang dilakukan? Dekati panitia, bantu panitia. Ya, tidak apa, oh aku miskin ikut gratis, nggak seperti itu. Kalau kita dikasih terima, tapi jangan minta. Itu bedanya. Saya sering dikasih, tiap hari saya dikasih. Itu sampai di rumah pasti ada bukaan puasa yang dikasih orang itu. Dikasih ya terima. Nabi dikasih selendang diterima, dikasih gajah-gajah diterima sama Nabi. Ya, cuma dia pakai sepenuhnya, setelah itu dia kasihkan lagi gitu. Oke? Nah jadi yang miskin ini jangan minta. Kalau dikasih terima. Entah kita miskin, entah kita kaya. Oke? Nah jadi saya ambil pelajaran dari teman-teman yang Chinese itu, ini pelajaran buat kita. Bukan kita nyudukkan si A, si B atau saya nyudukkan Muslim, enggak. Ini pelajaran buat kita semuanya. Jadi mereka itu namanya ilmu, mereka kejar. Saya ikut seminar di Singapura, ya. Ini atas siapa? Teman-teman Chinese semuanya. Harusnya datang cuma proporsinya cuma 10%. Tapi pas sampai di sana, boom, sampai 80% itu. Ya. Nah, ini kita ketinggalannya seperti itu. Di Malaysia sama juga kasusnya. Ya. Malaysia, Anda kalau pernah di Malaysia, tinggal di Malaysia, Anda tahu sebenarnya Malaysia itu dia punya kebijakan itu sangat-sangat rasis. Jadi kalau kulit Anda sawo matang kayak gini nih, kayak saya kayak ini nih, ya, itu Anda mau KPR pasti dapat bunga lebih ringan. Mau buka usaha itu pasti juga bunganya juga lebih ringan. Gitu. Asalkan kulit Anda sawo matang kayak gini. Entah namanya Melayu atau namanya Bumi Putra. Kalau Anda Chinese atau India itu bunganya lebih tinggi. Emang gitu kebijakannya itu. Emang kayak gitu tuh. Oke? Masuk kampus juga. Ya, masuk kampus juga. Jadi kalau yang Chinese atau India tuh syaratnya lebih berat lagi tuh. Tapi kalau Anda kulitnya sawo matang, Melayu atau Bumi Putra itu gampang, lebih gampang masuknya. Dan dapat loan. Kalau Anda pintar dapat beasiswa, kalau goblok dapat loan, pinjaman. Nanti dibalikin kalau Anda dapat kerja, nanti. Gak dapat kerja nggak usah balikin, sampai kayak gitu. Kalau Chinese diperketat, nggak sampai seperti itu. Akhirnya apa? Ini bikin yang Chinese makin berlomba-lomba. Akhirnya makin pintar mereka. Begitu wisuda, ya, yang IPK tertinggi, mereka semua yang masuk tuh. Suruh yang Chinese semua, yang India semua. Ya. Nah, ini pelajaran buat kita. Ya, jadi kita tidak sama sekali tidak a priori dengan suku manapun. Ya. Utsman sampai memerintahkan ya timnya, sahabatnya pergi ke Cina, betul, ke Tiongkok. Kita nggak ada Sahara sama sekali. Berangkatlah Sa'ad bin Abi Waqqas ke sana. Sampai sekarang makamnya ada di sana. Oke? Dan Wali Songo pun ada yang keturunan Chinese juga. Kita nggak ada masalah sama sekali. Oke? Tapi saya nunjukin buat semuanya nih ya, kita jangan mau juga tertinggal, betul? Kita udah ketinggalan. Ada seminar di sana walaupun bayar aja, apa susahnya? Hemat yang lain. Ya? Yang lain boleh dihemat. Ibu saya nih ya. Ibu saya kerjanya apa? Ibu saya kerjanya jaga kolam renang dulu. Ya, jaga tempat olahraga. Ayah saya apa? Buruh. Miskin kita.
Rumah aja itu ya kita nggak diplester pakai semen, jadi kelihatan batu batanya, itu rumah kita itu. Dan itu dimiliki ketika usia mereka sudah 50 tahun, baru berhasil beli rumah, tipe 21 Anda bayangin. Ya, itu miskinnya kita itu. KPR lagi nggak lunas-lunas coba. Oke? Nah, tapi ibu saya, ayah saya mentalnya kaya. Kita pindah ke kota manapun, masuk ke Dumai, masuk ke Pekanbaru, masuk ke Batam. Cari sekolah yang mana? Cari sekolah termahal, udah beres, pasti bagus. Yang lain kita hemat. Sekolah, pendidikan buat otak cari yang terbaik. Kayak gitu tuh. Saya waktu kuliah juga kayak gitu. Buku saya komplit semuanya. Buku saya tebel-tebel kayak gini nih. 200.000, 400.000 saya beli semuanya. Nggak makan nggak apa-apa, buku beli. Baju tambal-tambal nggak apa-apa, buku beli. Ilmu soalnya. Ilmu itu cahaya. Anda sungguh-sungguh cari, dia menerangi hidup Anda. Walaupun Anda nggak ngerti itu ilmu apa ya, tapi itulah begitu Anda berusaha tuntut ilmu ya, ilmu itu dia cahaya, menerangi Anda. Kadang-kadang ilmu ini nggak bermanfaat, yang lain jadinya manfaat. Ilmu itu seperti itu. Anda kalau ikut pengajian dia rutin, kadang-kadang ilmu kajian itu entah apa-apa tuh. Kalau menurut logika rasional, Anda belajar tentang fikihnya kala jengking gitu ya, boleh dimakan atau tidak. Anda belajar fikihnya kodok, boleh dimakan atau tidak. Andai kata halal pun Anda berpikir, aku nggak bakal makan itu, benar nggak? Ya, tapi itu namanya ilmu, dicari. Ya, saya pelajari itu semuanya tuh, walaupun tidak bersangkut paut dengan kehidupan saya. Dan saya bilang, andai kata halal pun saya nggak bakal makan, saya bilang. Tapi itu gunanya fikih, belajar, kadal hukumnya seperti apa, ya, itu namanya ilmu. Apalagi jelas-jelas namanya ilmu pengubah nasib, ya, ilmu rezeki, ilmu bisnis dan semuanya. Belajar, ya. Saya tidak pernah jual training di seminar saya. Jadi, apa sini, ayo kita ikut training saya. Nggak ada, nggak pernah. Cari kalau ada, tanya alumni saya, tidak ada. Saya ngomong ini apa? Supaya Anda belajar dari seminar-seminar yang lain. Siapapun pembicaranya. Tidak harus saya. Siapa aja yang bagus, ilmunya teruji, orangnya bisa dipercaya, Anda ikut. Ya, walaupun kurang ganteng, ikut aja enggak apa-apa. Ya. Penting ilmunya oke. Orangnya bisa dipercaya. Jangan nunggu gratis. Paham? Kalau Anda dikasih, terima. Saya kalau sekarang seminar sering dikasih gratis, ya. Ya udah kita datang nama dikasih, ya enggak? Tapi kalau orang enggak kasih, kita jangan minta. Paham? Pergi juga sama teman, ya. Usahakan untuk traktir duluan. Jangan ngomong, oh ya aku traktir ya, tapi lama banget gitu ya. Nah, mental kaya, traktir. Ya, seperti itu. Paham ya? Nah ini namanya mental kaya. Belajar, satu hal. Kedua, berhemat. Pos-pos yang lain dihemat. Untuk kesehatan, pendidikan, nah ini habisin aja duit, gak masalah. Ya, saya hampir tiap hari ikut kajian, tau gak? Hampir tiap hari. Seminggu kadang-kadang 10 kali. Hampir tiap hari. Kayak ini ntar lagi ke rumahnya Mas Wisnu, ya, Mas Teguh Wisnu. Hampir tiap hari itu, ya, kita belajar juga. Terus apa lagi? Berhemat. Barang mahal, kalau memang perlu beli. Contoh, Anda fotografer, perlu kamera yang 24 juta, beli aja nggak apa-apa, ya. Tapi kalau Anda yang nggak perlu, ngapain beli? Ya enggak. Ngapain handphone juga canggih-canggih banget? Penting bisa WhatsApp, selesai, ya kan? WiFi bisa nebeng kan ya? Beli Milo-nya, tanya wifi-nya, ya, nah passwordnya apa, ya, bisa gitu. Oke, jadi barang mahal kalau memang perlu beli, barang murah kalau memang nggak perlu nggak usah beli. Nih ibu-ibu nih, pantang tuh lihat barang diskon itu ya. Wanita itu ya, dia gampang hatinya bergetar dengan dua kalimat. Yang pertama kalimat I love you, yang kedua diskon 50%. Udah itu, bergetar itu hatinya, ya. Hemat. Barang murah sekalipun, barang diskon sekalipun, nggak perlu nggak usah beli. Tapi kan diskon Pak 70%, hemat 70%. Kalau nggak beli hematnya 100%. Ya, hemat. Kemudian apalagi berbisnis. Nah ini penting banget ya. 9 dari 10 bagian kehidupan adanya di perniagaan. Dengan kata lain, 90% uang itu beredar di tangan pengusaha. You like it or not? Ya, you recognize or not? Pokoknya 90% uang itu di tangan pengusaha. Jadi kalau Anda pengen dapat uangnya lebih banyak, Anda mulai usaha. Enggak jaminan kaya, tapi potensinya jauh lebih besar. Tapi masih saya jadi dosen, saya bahagia jadi dosen. Saya jadi guru, saya bahagia jadi guru. Saya PNS, saya polisi, saya bahagia. Oke, kalau memang mau jadi karyawan juga, berarti apa? Investasi. Umar bilang, wahai pekerja, jangan habiskan semua upahmu, sebagian belikan kambing, sebagian belikan ladang. Ya, Masya Allah, Islam itu mengajarkan ilmu kekayaan yang komplit. Ilmu bisnis diajarin, ilmu emas diajarin, ilmu dinar diajarin, ilmu investasi diajarin, ilmu properti diajarin. Terus kita miskin. Nabimu siapa coba? Kok bisa miskin? Ya. Kemarin itu ceramah Jumat, khutbah Jumat, waduh itu saya awalnya udah siap-siap bakal ngantuk gitu ya. Ternyata yang khutbahnya bicaranya dia pakai dalil ya, bahas kayak gini tapi dari aspek dalil ya. Bagaimana rezeki itu bekerja. Dia bilang ya, kalau Anda benar-benar beriman dan bertakwa, nggak mungkin Anda miskin. Ya, Anda istighfar aja dapat rezeki. Anda tawakal aja dapat rezeki.
Anda takwa dikit aja dapat rezeki. Ini ayat semua nih dibilangin. Kalau Anda benar beriman dan bertakwa, nggak mungkin miskin. Atau Al-Quran perlu kita revisi. Ini bilang seperti itu. Jadi yang masih miskin ini katanya, waduh, ya, di masjid lo ngomong kayak gitu ya, Jumatan lagi gitu ya. Pasti banyak tersinggung gitu ya. Nah, kalau peserta seminar kan beda, udah open minded sedikit. Kalau mereka kan kaget-kaget gitu kan, digituin gitu ya. Dia bilang seperti itu tuh. Anda bergerak dikit dapat rezeki, istighfar dapat rezeki. Ya, tawakal dapat rezeki, takwa dapat rezeki. Kurang apa coba? Ya. Nah, termasuk juga ilmu investasi diajarkan sama Umar, wahai pekerja jangan habiskan semua upahmu, sebagian belikan kambing, sebagian belikan ladang. Apa itu kambing? Bisnis produktif. Investasi di bisnis orang lain. Ya. Apa itu ladang? Properti produktif. Ya, jadi beli properti. Makanya dalam Islam properti tidak boleh dilepas sebenarnya. Itu hebatnya Islam. Kalau Anda lagi BU, propertinya disewakan. Gitu. Sewakan 10 tahun, 20 tahun dapat cash. Tapi kalau Anda lepas habis Anda. Itu terjadi di Bali, itu terjadi di NTT, NTB ya. Orang Lombok lepas seperti itu, akhirnya orang aslinya makin ke pinggir. Termasuk orang Betawi kan gitu juga tuh. Ya. Sekarang orang Betawi nggak ada tinggal di Jakarta, makin ke pinggir tuh. Mandra di Depok udah itu. Ya, Kano udah Tangerang udah itu. Ya kan? Nah, karena orang Betawi udah mulai lepas seperti itu. Hanya boleh dilepas properti dalam Islam itu kalau Anda beli properti yang lebih tinggi, lebih besar atau untuk wakaf. Baru lepas. Luar biasa Islam ngajarin coba. Ya. Nah, jadi kalau karyawan investasi. Uangnya mepet juga, nggak bisa beli properti, ya sudah. Sementara mau KPR nggak mau juga, KPR Bank Syariah nggak mau juga, ya sudah. Ya, saya nggak mau bantah-bantahan. Kalau saran saya KPR Syariah masih boleh. Kenapa? MUI mengizinkan. Tapi MUI bisa salah Mas Ipo. MUI aja bisa salah, apalagi ente. Ya. Saya lebih percaya sama MUI. Ya enggak? Dia udah mikir, ya. Saya ikut itu aja. Kita kan Islam itu simpel banget. Ikut ulama, ikut pemimpin, beres. Apa-apa ditanggung jawab selesai. Ya. Nah, MUI udah ngizinkan. Gitu, Bank Syariah. Tapi kalau Anda nggak mau juga, Anda beli kafling. Masih bisa murah juga. Ya. Nggak mau juga, nggak bisa juga, Anda beli emas. Saran saya. Ya, emas beneran bukan perhiasan. Ya, Anda bisa beli di Pegadaian atau beli di toko emas. Itu 200.000 bisa beli itu. Ya, bisa beli. Ada namanya tabungan emas. Saya demi Allah nggak kerjasama dengan Pegadaian. Ya, ini saya ngasih tahu apa adanya buat Anda. Ya, nggak ada logonya juga itu. Ya, oke. Tapi di sana ada namanya tabungan emas satu-satunya di Indonesia. Itu Anda bisa beli emas 200.000 bisa, 100.000 bisa. Nanti dikonversi dengan harga emas hari itu. Ya, uangnya tetap di situ. Kapan-kapan Anda mau tarik bisa, nanti baru keluar emasnya. Ya, jadi bukan cicilan emas tapi tabungan emas. Ya, hanya ada di Pegadaian atau di Pegadaian Syariah. Ya, nah itu investasi. Emas mungkin tidak bisa bikin Anda kaya raya, tapi setidaknya dia menjaga harta Anda. Ya, oke. Ya, bisnis kalau nggak investasi kemudian berbagi. Tapi kita uangnya pas-pasan masih boh. Ada orang kaya, ada orang miskin. Siapa yang lebih urgent untuk berbagi? Siapa yang lebih urgent untuk bersedekah? Orang miskin atau orang kaya? Orang miskin lebih urgent untuk bersedekah, tahu nggak? Orang kaya nggak sedekah, tetap kaya dia. Benar nggak? Cuma hartanya nggak berkah. Itu aja. Tapi tetap kaya dia. Orang miskin nggak sedekah, makin nyungsep dia, tahu nggak? Nyungsep, gitu. Makin nyungsep dia. Kena inflasi, ya kan? Kena utang, kena rentenir, makin nyungsep dia. Orang tuh nggak ada yang dengan happy datang ke rentenir. Terpaksa, mau gimana coba, ya kan? Demi dapat cash flow ya sudahlah. Akhirnya bunga berbunga seperti itu. Ada nggak dalilnya? Ada. Sesiapa yang disempitkan rezekinya, hendaklah menafkahkan sebagian hartanya. Itu ayat bukan hadis. Jadi siapa yang sempit, siapa yang miskin, siapa yang susah, disuruh sedekah harta. Biar apa? Biar keluar dari kesempitannya. Kebanyakan kita nunggu lapang, baru sedekah. Makin susah hidupnya. Nunggu lapang, baru ngasih orang tua. Makin susah hidupnya. Sedang sempit, kasih ke orang tua. Sedang sempit, sedekah. Biar keluar dari kesempitannya. Sesiapa yang disempitkan rezekinya, hendaklah menafkahkan sebagian hartanya. Coba. Disuruh sedekah harta. Ini suruh sedekah dia malah senyum. Senyum itu sedekah. Hadis Bukhari Muslim kata dia ya. Tak tempeleng sebenarnya gitu ya. Senyum itu sedekah, tapi konteks ini nggak cocok. Anda mau zakat fitrah pun juga bayar pakai uang, nggak bisa pakai senyum gitu. Gitu ya. Diusir sama panitia itu ya. Jadi senyum sedekah, doa sedekah, duha sedekah, ya tenaga juga sedekah. Tapi memang ada yang sifatnya harta. Nah, sedekah ini dalam bentuk harta namanya itu infak. Makanya dibedain dalam Islam itu, namanya infak yang ini. Ya, nah yang saya bicara itu infak sebenarnya itu. Ya, jadi itu tuh. Jadi kalau kita lagi susah sedekah, tapi masalahnya berat Mas Ipo. Kalau masalah berat, justru sedekahnya mesti lebih banyak. Istilahnya sedekah ekstrim, biar keluar dari masalah itu. Sakit berat misalnya, rumah tangga gonjang-ganjing misalnya.
belum dikarunia anak misalnya, udah 7 tahun miskin terus misalnya, ya. Nah itu nggak bisa sedekah yang biasa, udah nggak bisa tuh, mesti yang jebret itu, agar Anda keluarnya kayak gini juga. Kalau Anda coba sedekah ekstrim, perubahan nasibnya juga ekstrim. Tapi kalau yang biasa-biasa aja, perubahan juga biasa-biasa aja. Lama keluar dari miskinnya gitu loh. Miskin lagi, ngalahin Bang Toyib, ya kan? Nah, udah 2 kali lebaran, 3 kali lebaran, gitu-gitu aja. Ya, ini kayak Ramadan nih. Kalau Anda belajar dalil benar-benar, Ramadan, ya, dan after Ramadan, Anda tidak mungkin miskin. Bagaimana mungkin Anda miskin coba? Contoh, hari biasa, bukan Ramadan, Anda silaturahim. Pertanyaan saya, silaturahim Anda berbalas nggak? Berbalas. Ketika Ramadan, berbalas nggak? Lebih, benar nggak? Hari biasa, ya, bulan lalu Anda sedekah, berbalas nggak? Sekarang Anda sedekah, berbalas nggak? Lebih lagi, dikali 70, dikali 100, macam-macam semuanya. Betul? Hari biasa Anda berbakti sama orang tua, betul? Anda telepon, Anda kunjungan, ya. Sekarang Anda juga telepon, Anda mudik, betul? Berbalas nggak? Lebih lagi. Jadi 1 bulan Ramadan mestinya habis itu Anda langsung bus, luar biasa itu. Jadi iman nambah, amal nambah, rezeki juga nambah itu. Karena silaturahim Anda, sedekah Anda, berbakti Anda dilipat gandakan semua. Ya. Tapi Mas Ipo udah 20 tahun lebih nih, udah 30 tahun lebih nih. Aku puasa kok gitu-gitu aja. Mungkin niatnya kurang benar. Mudik niatnya pamer. Ada yang kayak gitu. Ya kan? Nelfon orang tua karena terpaksa. Nelfon mertua karena terpaksa. Mertuaku ini rewel nih, kalau nggak telepon ngamuk-ngamuk dia, udah telepon. Gimana mau berbalas? Ya. Orang tua dan mertua itu percaya sama saya, nggak ada yang ideal. Tugas Anda berbakti. Dia non muslim sekalipun Anda berbakti. Dia jahat sekalipun Anda berbakti. Dia ngusir Anda sekalipun Anda berbakti. Apa aja kelakuannya Anda tetap berbakti. Kelakuan dia pertanggungjawabkan, betul? Anda sebagai anak berbakti, selesai. Tapi kalau Anda balas lagi, percaya omongan saya, Anda balas, sunatullah bekerja. Anak Anda akan balas lagi ke Anda. Jadi kalau orang tua nggak benar, Anda putus tuh rantainya. Agar jangan terulang lagi ke bawah. Ya, anak menilai nih, Anda menilai itu. Sensori anak itu lebih tajam daripada kita. Ya, jadi kalau Anda berusaha berbakti pada orang tua, santun sama orang tua, transfer ke orang tua, anak menilai, anak melihat. Ya. Dan itu saya ajarkan juga pada anak saya. Ya. Jadi kalau saya ajak ibu saya ajak ibu mertua saya, itu anak saya ajarin juga. Jadi nanti menjadi patokan bagi dia bagaimana dia mentreatment orang tuanya dan mertuanya. Sip? Ini kita sudah azan, saya mohon izin, saya teruskan materinya sekitar 5 menit, boleh? Boleh? Karena kalau kita bubaran nih, ngumpulin lagi lama lagi nih. Ya, saya izin 5 menit, boleh? Ya. Nuntut ilmu hukumnya wajib, ya, insya Allah boleh. Sholat di awal waktu, walaupun sunnah muakkad, tetap sunnah dia. Ya, tapi bagi teman-teman yang beda pendapat sama saya, silakan sholat ya, silakan aja. Tapi saran saya kita selesaikan dulu nih 5 menit, boleh ya? Beda pendapat nggak masalah, beda pendapatan saja boleh, betul? Ya, apalagi beda pendapat ya. Kalau orang beda pendapat rame gitu, ngapain rame? Ya, beda pendapatan saja wajar, betul? Apalagi beda pendapat, udah biarin aja, nggak masalah gitu. Ya, bener nggak omongan saya nih? Bener ya? Ini kadang-kadang kita suka ngadu Ustadz Bobby ngomongnya ini ngomongnya ini, diadu videonya. Ya namanya orang kembar aja, saya punya anak asuh kembar. Anak kembar aja pendapatnya beda, benar nggak? Nggak mungkin disamain semuanya. Anda tahu gurunya pendiri NU siapa? Guru pendiri Muhammadiyah siapa? Mereka tuh pernah berguru pada orang yang sama, namanya siapa? Ahmad Khotib Minangkabawi. Ya, itu imam di Masjidil Haram, ya, imam pertama yang bukan orang Arab. Itulah orang Indonesia namanya Khotib Minangkabawi, orang Minang dia. Ya, nah ini Hasyim Asy'ari pernah belajar sama dia. Ahmad Dahlan pernah belajar sama dia. Anda bayangkan, gurunya sama, tempat belajarnya sama, di waktu yang sama, pulang pemahamannya berbeda. Itu loh. Ya, jadi sangat-sangat wajar kalau kita beda pendapat. Nggak usah rame, ya, nggak usah rame, biasa aja. Jadi berbagi. Jadi kalau kita lagi pas-pasan, ini kesempatan untuk ini. Apalagi Ramadan, the best sudah ini. Apalagi ini asar, masya Allah sudah luar biasa udah. Ya, apalagi tadi hujan, masya Allah luar biasa lagi. Ya. Makanya saya sampaikan apa adanya. Ini bukan takabur, ini justru karena iman saya sama janji Allah. Seorang muslim tidak mungkin dia kekurangan uang. Dia berbakti, berbalas. Dia sedekah, berbalas. Dia silaturahim, berbalas. Dia senyum, berbalas. Dia donor darah, berbalas. Betul? Dia duha, berbalas. Ya, dia tahajud, balasannya lagi. Di mana masuknya kemiskinan? Saya mau tanya coba. Oke? Di mana masuknya kemiskinan coba? Kecil kemungkinan ya dia untuk miskin. Ya. Tahajud itu bagus banget. Saran saya mumpung Anda sekarang lagi rutin tahajud, lagi rutin sahur,
rutin juga tahajud. Setelah tarawih masih boleh nggak tahajud? Masih boleh. Itu namanya ibadah itu sholat malam. Ada namanya witir, ada namanya tarawih, ada namanya tahajud. Kalau dari mulut Nabi tidak pernah keluar kata tarawih, tidak ada. Ulama yang kasih nama. Ya, jadi sholatnya ada, tapi nama itu tidak ada. Ulama yang kasih nama, tarawih namanya. Oke? Setelah bangun, setelah tidur bangun lagi, ya, bangkit, tahajud itu. Ulama kasih nama tahajud. Dari mulut Nabi tidak pernah muncul kalimat tahajud. Ya, jadi kalau udah malam itu semuanya, itu namanya sholat malam. Apa aja boleh. Jadi sudah tarawih, nanti tahajud lagi juga boleh. Kalau Anda ke Mekah, ya, itu selesai sholat isya, orang tarawih nggak? Tarawih. Jam 1 malam orang tahajud nggak? Tahajud lagi berjamaah di sana. Witir lagi berjamaah di sana. Ya, jadi saran saya, walaupun Anda sudah tarawih, ya, pas menjelang sahur itu Anda tahajud lagi, itu waktu-waktu istimewa. Tahajud, tahu-tahu hajat terwujud. Gitu. Tahajud, tahu-tahu harta bersujud sama Anda. Ya, itu tahajud. Apalagi kalau Anda misalnya pemimpin, Anda pengusaha, Anda pengajar, perlu tahajud. Kenapa? Begitu Anda tahajud, omongan Anda diberatkan. Anda ngomong didengerin orang. Ya. Amat capek, kita ngomong orang nggak dengerin. Capek itu. Ya. Nah, kita pengen ngomong dikit didengerin orang. Tahajud itu fadilahnya itu. Anda ngomong didengerin orang, kata-kata Anda diberatkan. Ya, jadi rutinkan tahajud. Duha juga sama, duha juga rezeki, betul? Ya. Jadi luar biasa. Jadi duha itu adalah instrumen yang Allah bikin agar Anda kaya. Duha fadilahnya apa? Kalau puasa fadilahnya sehat. Ya, duha fadilahnya apa? Rezeki emang beneran. Harta beneran. Ya. Jadi masing-masing ibadah itu ada fadilahnya. Contoh, Anda sholat istisqa, fadilahnya apa? Hujan. Nggak boleh Anda minta jodoh pakai istisqa, nggak bisa itu. Ya, nggak cocok. Bener nggak? Nah, kalau duha, fadilahnya apa? Rezeki. Baca doanya tuh. Andai kata jauh, dekatkan. Betul? Andai kata di bawah, keluarkan. Andai kata di atas, turunkan. Andai kata haram, sucikan. Apa yang bisa disucikan? Cuma satu, harta. Tidak ada yang lain. Jadi duha itu memang fadilahnya khusus harta. Maka saya bilang, duha, duit dan harta itu. Ya. Dan duha, ya, duha, doa khusus pengusaha itu. Ya, nah. Karena kalau karyawan agak susah di sana itu, ya. Nah, kalau pengusaha bisa, ya. Jadi waktu-waktunya itu, waktunya pengusaha itu. Jadi karyawan sekalipun pengen rezekinya bagus kayak pengusaha, pegang duha. Tahajud pegang, duha pegang. Terus apalagi Anda sedekah. Saya yakin ya, Anda 2 tahun kayak gini, dengan syarat sama orang tua beres, sama sesama nggak dengki, saya yakin, yakin saya beneran. Ya, kita bikin gini bukan sekali 2 kali, udah ribuan orang, kita udah ngerti banget, bukan takabur. Tapi semua itu ada polanya, dan polanya kita ngikutin pola Allah, bukan saya ngarang-ngarang gitu. Ya, 2 tahun Anda rutinkan, insya Allah saya bilang, berubah beneran. Ya, tadi yang masih ngomong utang, ya, nah mudah-mudahan udah lunas itu. Coba angkat tangan yang punya utang coba. Nah, biasanya mukanya agak nelongso biasanya itu ya. Sekarang kita bahas tentang berbagi. Saya janji saya akan bahas aspek berbagi ini, aspek sedekah ini dalam perspektif yang mungkin kita belum pernah dengar. Ya, saya akan bahas bagaimana balasan bisa dipercepat, ya, balasan bisa lebih besar, dan bagaimana balasan itu dikeskan. Ya, perlu dibahas kira-kira? Perlu dibahas kira-kira? Oke, kita lihat. Pagi. Oke, angkat tangan kanannya, tepuk bahu teman sebelah kanan, bilang, Mas, Mbak, tolong fokus, tolong serius, materi ini bagus. Oke, angkat tangan kirinya, tepukannya lebih keras, bilang, Mbak, Mas, aku fokus, aku serius, materinya bagus, pembicaranya ganteng. Cuma kalau laki-laki bilang ganteng tuh gimana rasanya. Jadi saya akan bahas aspek sedekah yang mungkin kita belum pernah dengar selama ini, ya. Dan sedekah itu memang semuanya baik. Bahkan Anda kasih ke anjing pun tetap pahala, betul? Ada seorang mantan pelacur, dia bertobat, kasih minum ke anjing, dijanjikan surga. Ya. Tapi ingat ya, dia bertobat loh. Jadi mantan pelacur bertobat. Jangan dibalik-balik, buka pelacuran, pagi-pagi kasih minum ke anjing gitu ya. Nah, dia tobat dulu, ya. Kemudian dia beramal kasih minum ke anjing, ya. Kemudian dia meninggal, dia dijanjikan surga.
Ya, jadi kesemuanya baik, bahkan binatangmu tetap baik. Anda punya kebun, ya, tahu kebun Anda dimakan sama hama, dimakan sama tikus. Kalau Anda ikhlaskan, itu sedekah semuanya. Hadisnya yang ngomong, bukan saya ngomong. Anda duduk-duduk seperti ini, tahu nyamuk datang, ya, isap darah Anda. Anda ikhlaskan, itu sedekah. Karena dengan itu dia bisa hidup. Oh, ini berat nih, karena menjengkelkan ular. Ya kan, menjengkelkan itu. Ya, kita asik-asik tidur, tahu datang. Oh, itu berat itu, lebih berat pada orang ngutangin ke orang itu. Ya. Dan menurut Bill Gates, ya, pembunuh nomor 1 di dunia adalah siapa? Nyamuk, bukan harimau, bukan hiu. Berapa hari yang lalu dia ngomong di Twitternya, pembunuh nomor 1 di dunia adalah nyamuk. Ya, ratusan orang meninggal karena nyamuk. Ya. Nah, jadi semua baik, ya, semua baik. Tapi memang ada keutamaan tersendiri. Misalnya ini, kalau orang yang soleh, kalau dia ulama, Anda sedekah buat ulama. Dengan itu dia bisa mengajar. Apa yang diajarkan, Anda dapat pahalanya, kan gitu ya. Anda mungkin baca Al-Quran jarang-jarang, ya. Juz berapa? Justru itu, ya, nah, masih belajar. Ya. Nah, tapi kita biayai rumah tahfiz, betul? Kita biayai santri-santri yang menghafal Al-Quran. Jadi tiap huruf yang dia baca, kita dapat, walaupun kita bacanya mungkin jarang-jarang. Walaupun idealnya kita tetap baca juga, ya. Tapi kayak gitu. Jadi memang ada fadilah tersendiri, ya, untuk orang-orang yang soleh. Untuk guru-guru itu beda memang, ya. Jadi memang semua baik, ya, ada keutamaan tersendiri, gitu. Contoh ya sederhana. Anda punya tetangga, dia nggak soleh-soleh banget, gitu. Anda kasih dia 50.000. Mohon maaf, sama dia pakai apa? Buat rokok misalnya. Setiap kali dia merokok itu Anda tidak dapat pahalanya. Ya. Kalau dosa saya nggak berani menghakimi. Tapi yang jelas, setiap kali dia merokok dari 50.000 itu Anda tidak dapat pahalanya. Tidak mungkin Anda dapat pahalanya. Ya. Anda kasih tetangga yang ini, dia soleh. 50.000 buat apa sama dia? Dia infakkan lagi 20.000-nya, 30.000 dipakai sama dia. Ya. Dia apain? Dia beli gado-gado buat anaknya. Gado-gado nih, sehat nih, sayur nih. Jadi vitamin buat anaknya masuk SD, pahala lagi tuh. Nah, ini nih orang biasa aja nih. Apalagi namanya santri, apalagi namanya ulama. Ya, jadi memang ada kekhususan, ada namanya fadilah. Ya, makanya juga orang bantu Nabi beda dengan yang lainnya. Ya, dia sedekah Abu Bakar ke ini nih, beda. Ke Bilal beda. Pas ke Nabi beda lagi hitungannya. Ya, nah jadi itu nomor 1. Yang kedua kita lihat, apakah benar sedekah itu harus ikhlas? Apakah benar sedekah itu harus ikhlas? Oke, sekarang saya mau tanya, siapa yang masih punya anak atau ponakan, ya, yang sekarang usianya masih SD atau TK? Ya, puasanya, kan puasa nih, kira-kira ikhlas nggak dari awal? Anda paksa nggak? Paksa. Sahur, ya. Sahurnya dipaksa. Kita paksa juga dia bertahan sampai jam 3 sore, jam 4 sore, betul? Jadi paksa bisa terbiasa. Jarang orang ikhlas dari awal, itu jarang. Puasa aja kayak gitu, apalagi sedekah. Jadi paksa aja udah. Anda biasa tiap ke Jumatan misalnya 20.000, coba paksain, 100.000 coba, jebret gitu. Ya. Saya dulu ya pertama kali sedekah banyak tuh di masjid, ya. Saya ingat juga hari Jumat waktu itu. Ya, ada masalah soalnya. Saya ingat hadis Nabi bilangnya, beli semua kesulitanmu dengan sedekah. Ya udah hari Jumat pas kotak lewat, jebret saya kasih waktu itu. 2 detik kemudian nyesel, wah ini uang terakhir ini saya bilang, ya. Mau diambil udah nggak bisa, kotaknya jalan terus itu, waduh, sudah, ya. Nyesel itu waktu itu. Ya ini nggak bener nih saya bilang ini, ya. Seminggu makan apa gitu. Tapi beneran itu masalah saya kan sholat zuhur ya, sholat Jumat kan pas zuhur. Itu asar jam 4, masalah saya beres itu, alhamdulillah. Mas, yakin saya itu. Beli semua kesulitanmu dengan sedekah. Hadis tadi bekerja. Yakin saya jadinya. Ya. Anda bayangkan, sedekah saya tadi nggak ikhlas itu. Nggak ikhlas pun bekerja, atau enggak? Apalagi kalau Anda ikhlas. Ya. Jadi sedekah Anda itu walaupun tidak ikhlas bekerja. Apalagi kalau ikhlas. Ya, ada ketemu pengemis, minta-minta, maksa-maksa, ya, terus dia muter-muter mobil Anda gitu kan? Ya kan? Anda karena kesel, ya sudah pergi dah gitu. Tetap itu bekerja. Ya. Tentu lebih baik lagi Anda kasih dengan ikhlas. Paham ya? Jadi seburuk-buruknya sedekah pun tetap dia bekerja karena dia manfaat. Yang bikin hangus adalah apa? Kalau Anda ngumpat. Ya, dia bisa itu tuh ya karena saya tuh. Wah, miskin, malas kayak gitu. Udah nih, duit. Nah, itu Anda menyakiti hatinya. Hangus pahala sedekahnya. Jadi selagi Anda tidak nyakiti hatinya, itu akan bekerja semuanya. Ya. Anda nyakiti hatinya atau Anda ungkit-ungkit. Nah, kalau Anda ungkit-ungkit itu persis seperti batu, di atas ada pasir, terus kena hujan, habis semuanya. Ya. Dia bisa masuk SD itu karena saya tuh.
Itu musola tuh ganti pintu saya itu. Ya. Marmer tuh yang pojok sana tuh saya juga itu, ya dihitung semua sama dia. Ya. Nah itu hangus. Oke? Jadi ikhlas itu paksa bisa terbiasa. Dan kalimatnya di Al-Quran mengatakan pergilah engkau berjuang dengan perasaan suka atau tidak suka. Jadi nggak suka pun berangkat. Nggak bisa ngeles, Nabi aku lagi bad mood nih, di rumah aja deh gitu. Berangkat semuanya. Ya. Pamrih boleh nggak? Berharap boleh nggak? Selagi berharap sama Allah boleh. Yang nggak boleh apa? Berharap ke makhluk. Itu nggak boleh. Terus apa lagi? Berharap berlebihan, itu nggak boleh. Atau apa? Berharap dunia saja, itu nggak boleh. Ya, berharap berlebihan. Contoh apa? Kita 2000, pengen Camry. Ah ini nggak cocok ini. Ya. Gojek aja 15.000, ya. Nah, jadi sedekah itu masih cocok angkanya. Terang-terangan boleh nggak? Sedekah diam-diam boleh, sedekah terang-terang boleh. Yang nggak boleh apa? Diam-diam nggak sedekah. Nah itu nggak boleh. Ya. Kotaknya lewat itu, dia pura-pura zikir gitu ya. Nah ini, diam-diam nggak sedekah ini. Diam-diam boleh, terang-terang boleh. Utsman tuh ya, baru balik tuh ya dari perniagaan, datang ke Madinah. Ya, barang dagangan banyak. Orang mau beli itu, aku beli sekian, nggak mau. Aku beli sekian, nggak mau. Aku beli lebih mahal, nggak mau. Aku lebih mahal, nggak mau. Utsman bilang apa? Aku mau lepas ini ya, kalau kalian kasih keuntungan aku 10 kali lipat. Dia bilang mana mungkin? Kami orang-orang kaya di sini, hanya kami mampu menawar. Engkau gila, nawarkan 10 kali lipat. Mana ada yang mau? Mana ada yang mau? Utsman bilang apa? Ada yang mau. Allah mau. Ya. Aku tidak jual ini, aku sedekahkan buat orang-orang tidak mampu. Anda bayangkan, Utsman terang-terangan satu kotak ngomongnya. Ada yang berani bilang, "Oh, Utsman riak itu." Utsman itu 2 anak Nabi dinikahin sama dia, tahu nggak? Anda anak tetangga aja gagal, ya. 2 anak Nabi dinikahin sama dia. Jadi Utsman terang-terangan tujuannya apa? Menjadi pelajaran buat semuanya, buat orang Madinah dan buat kita. Jadi semua apa? Ujung-ujungnya tergantung niat. Ya, kalau Anda pergi ke Mekah sekarang, Madinah sekarang, bulan puasa nih, saya tahun 2009 tuh, ya puasa di sana. Oh masya Allah, itu orang berlomba-lomba bagi sedekah semuanya. Dan orang mohon-mohon biar makan makanan kita itu, makanan dianya itu. Ya, dia akan tarik kita, tolong makan di sini aja, jangan pindah lagi dan besok makannya di sini aja. Dia bilang kayak gitu tuh. Ya, maksudnya besok ketemu nasi kebuli pindah dia ke sana gitu ya. Enggak. Biar tetap di sini tuh, sampai kayak gitu tuh. Rebutan itu. Beneran. Anda pergi aja tuh ya, misalnya Anda ke Nabawi backpacker ya, enggak punya apa-apa. Anda pergi aja maghrib di sana tuh makanan semua itu. Anda tinggal pilih aja. Selera Anda apa? Mau Turki, mau India, ya, mau agak Asia Tenggara sedikit, itu ada semuanya. Penting rajin ngider aja, rajin ngider ketemu itu. Dan makanlah sepuasnya. Selesai sholat ada lagi makanan. Ya, orang bagi-bagi semuanya itu. Ya. Dan itu terang-terangan semuanya. Masa mau kasih diam-diam, maksudnya gini, diam-diam. Ya terang-terangan lah. Jadi semuanya apa? Itu tergantung niat. Oke? Kita ini sering salah kaprah. Memang Islam itu ada amalan yang terang-terangan. Azan tadi ya terang-terangan. Enggak boleh azan diam-diam. Azan terang-terangan, sholat berjamaah terang-terangan. Oke? Akikah terang-terangan. Begitu lahir anak laki-laki, 2 kambing berarti. Terang-terangan, enggak bisa diam-diam. Ya? Kurban terang-terangan, ya akan ketahuan Anda sedekahnya kurbannya itu kambing atau sapi, ketahuan pasti. Oke? Yang idealnya bahkan tuh ya kalau kurban, ya kurban tuh Anda potong sendiri idealnya itu. Jadi bagaimana mungkin orang nggak tahu coba? Yang disunahkan tuh potong sendiri, bukan suruh orang yang sebenarnya. Ya, jadi pasti ketahuan. Kan nggak bisa pura-pura itu. Kambing ada make upin biar jadi kayak itu kan nggak bisa. Kambing ketahuan kambing, sapi ketahuan sapi. Oke? Onta ketahuan onta. Ya. Dan Nabi di usia 62 tahun, itu kan dia sedekah ratusan onta. Dia potong sendiri dengan tangannya. Ya. Potong, pam. Itu menunjukkan bahwa Nabi kurbannya banyak, hartanya banyak, dan sangat-sangat sehat. Di usia 62 tahun, menjelang meninggal waktu itu. Luar biasanya Nabi. Ya. Nah, jadi sedekah boleh terang-terangan, boleh diam-diam. Yang penting niat terjaga. Karena terang-terangan menjadi syiar, motivasi, inspirasi, ya, uswatun hasanah bagi yang lain. Ya. Diam-diam boleh? Terang-terang boleh? Yang nggak boleh apa? Nah, diam-diam nggak sedekah ya? Atau terang-terangan nggak sedekah, ya? Atau ngaku-ngaku sedekah orang lain, nah itu nggak boleh juga itu. Terakhir, berapa persen idealnya sedekah kita? Berapa? Nih, saya tanya, pengen berubah nggak nasibnya? Pengen berubah nggak?
Capek nggak? Gitu-gitu aja. Capek nggak? Tiap bulan tagihan. Saran saya, orang rata-rata itu sedekahnya 2,5% sampai 10%. Anda jangan mau jadi orang rata-rata, lebihkan. Ya, 20 boleh, 30 boleh, silakan. Kalau sahabat Nabi gimana? Sahabat Nabi rata-rata 33%. Hadisnya mengatakan sepertiga, banyak hadisnya sepertiga. Oke? Kalau Umar 50%. Abu Bakar 99%. Nah, kita belum Abu Bakar, belum Abu Rizal, ya. Masih Abu Gosok, ya. Nah, ya sudahlah 30%, ya. Enggak bisa juga, ya sudahlah minimal 20%. Minimal berapa? Minimal berapa? 20%. Jadi misalnya gaji 10 juta, sedekah berapa? 2 juta. Profit 20 juta, berarti sedekah berapa? 4 juta. Profit misalnya 277 juta, berarti sedekah berapa? Nah, nggak bisa jawab kan? Karena belum pernah kan? Nah, makanya lama jawabnya. Intinya 20%, entah itu dari gaji, ya, entah itu dari hasil profit usaha kita. Ya, 20% minimal itu. Ya, walaupun tadi saya bilang idealnya ya para sahabat itu 33%. Kalau Anda buka Al-Qur'an, sebenarnya ngomong juga seperti itu sebenarnya. Tersirat. Contoh ya, ini bahasa Al-Qur'an ya. Contoh gini nih, ini kelompok A, ini kelompok B. Saya kasih uang 100 juta. Saya bilang pakai dah buat apa aja silahkan. Ya, tapi tolong nanti sebagian, nah ini kata kuncinya sebagian. Sebagian kasih saudaramu. Kasih ke B. Pertanyaan saya kasih 1 juta, berapa yang Anda kasih buat saudara Anda? Kata kuncinya sebagian. Mungkin enggak 2.500.000? Enggak mungkin. Ya, kata kuncinya sebagian. Ya. Nah, kata kunci sebagian itu berarti mungkin 20%, mungkin 30%, mungkin 40%. Kalau 50% enggak. Karena itu setengah namanya. Ya, ini kata yang dibilang itu adalah sebagian. Dan Al-Qur'an itu ngomong berkali-kali sebagiannya. Dan tiap kali ngomong sedekah, Al-Qur'an ngomongnya seperti apa? Menafkahkan. Nafkah itu artinya banyak. Membelanjakan, banyak juga. Orang Indonesia bikin terjemahan. Diganti apa? Menyisihkan coba ini. Menyisihkan ya coba. Dikit jadinya itu. Pinter banget orang Indonesia itu. Pokoknya cari fikih yang ringan banget gitu ya. Terjemahan dicari yang longgar banget gitu. Ya. Ada lagi tuh ya kayak zakat. Itu kan dari mana? Gaji kotor atau nanti gajinya sudah ini. Saya bilang kalau dari potongan-potongan nggak bisa zakat lagi sudah. Anda gaji misal 5 juta, pasti Anda optimalkan kan? Ya kan? KPR 2 juta, ya kan? Cicil mobil 1,5 juta, sisa 500.000 buat makan gini semuanya. Akhirnya sisa berapa? 30.000. Masa 2,5% kali 30.000? Jadi kalau menurut saya tetap tuh dari bruto semuanya berapa yang kita dapatkan kali 2,5% udah itu. Ya, dan itu pun masih kecil sebenarnya. Ini zakat ya. Nah, kalau sedekah saran saya Anda naikin ya minimal 20%. Minimal berapa? Coba deh saya bilang, Anda coba nih 2 tahun. Coba paksa aja 2 tahun. Nanti ketemu saya 2 tahun pasti insya Allah beda udah. Ya, insya Allah beda. Nah, biar perubahannya cepat, coba satu hal lagi. Apa itu? Sedekah yang ekstrim. Apa itu ekstrim? Yang belum pernah kita coba. Yang bikin jantung deg-degan. Ya, lutut gemeter. Bibir goyang-goyang. Mata berkaca-kaca, itu ekstrim. Ya. Motor 1 sedekahin. Oh, pasti gemeter itu. Gini ya. Amat besar murka Allah pada orang yang menganjurkan tapi tidak melakukan. Saya menganjurkan karena saya telah melakukan. Ya. Jadi saya lakukan itu semuanya. Yang berat-berat itu kita udah cobain semua. Rumah udah pernah. Rumah di pinggir pantai itu di Lombok, Senggigi, kita sedekahin itu. Buat rumah Tafis. Mobil Pajero udah kita lepas juga. Masih baru juga waktu itu. Ya. Ikhlas nggak Mas Epong? Nggak tahu saya. 3 hari saya nangis waktu itu. Ya. Ya. Mungkin nggak ikhlas juga itu. Ya. Nah, tapi paksa aja kan. Paksa bisa terbiasa. Belum lagi royalti buku. Paling berat itu sebenarnya royalti buku karena royalti saya miliaran. Terbesar di Gramedia. 4 tahun terbesar kita. Ya. Dan yang paling berat bagi saya adalah apa? Waktu sebenarnya. Jadi kalau saya udah keliling-keliling Indonesia itu paling berat bagi saya. Karena capek, nggak ada duitnya. Ya. Sampai di sana kadang-kadang panitianya nggak beres. Makin jengkel rasanya itu kadang-kadang. Nah, itu yang paling berat sebenarnya. Oke? Nah, jadi saya nganjurkan ini insya Allah saya telah melakukan. Dan alhamdulillah sudah sedikit banyak membuktikan. Makanya saya ajak teman-teman. Ya, jadi selain rutin tiap bulan berapa persen? 20%. Sesekali, bukan terus-terusan loh. Sesekali coba yang ekstrim. Makanya sahabat itu sesekali juga deh. Bukan tiap hari ekstrim, enggak. Sesekali ekstrimnya. Ya.
Bagi wanita misalnya kalung, cincin, ya, anting, itu kan gak ada gunanya. Coba kalung gunanya apa coba? Nggak kelihatan, ya kan? Nggak kelihatan. Tuh. Anda keluarin aneh, Anda taruh di sini lebih aneh lagi. Kenapa coba? Makanya saya nggak pakai kalung. Ya, gelang juga nggak ada deh. Baru punya cincin saya kasih, itu pun tahun lalu saya kasihnya. Ya, jadi nggak perlu anting. Saya nggak ada, anak saya 3 perempuan nggak ada juga anting semuanya. Nggak kelihatan buat apa coba? Ya, jadi capek-capek dibolongin nggak kelihatan. Apa yang coba? Ya. Nah, jadi coba yang perhiasan itu biasanya wanita punya rasa sayang pada perhiasan. Jadi yang disebutkan ekstrim itu karena besarnya atau karena rasa sayangnya. Ya. Misalnya cincin warisan, nah, berat tuh. Cincin nikah, kan cincin nikah kita pasti murah-murah semua. Wong suaminya miskin waktu itu ya enggak. Tapi mau pasti berat. Ya kan? Pasti berat. Yang lain aja deh, jangan ini. Nah, jadi yang berat-berat itu karena harganya atau karena rasa sayangnya itu pasti. Insya Allah perubahan nasib juga ekstrim. Beneran, coba saya bilang. Ya, sesekali. Terutama bagi teman-teman yang punya masalah-masalah yang besar dan impian-impian besar. Pengen jodoh, pengen keturunan. Wah itu nggak bisa, sedekah 10.000 nggak bisa. Pengen jodohnya cantik, soleha, putih, tinggi, tak 10.000 coba. Preman aja dikasih 10.000 nggak mau dia. Boneka Barbie aja 200.000 tau nggak? Nggak soleh itu padahal. Jadi kalau pengen sesuatu yang besar, mesti besar juga. Ali mengatakan pancing rezeki dengan sedekah. Jadi kalau mau dapat ikan yang besar, umpan juga mesti besar. Mau dapat ikan paus, tabur nasi di Ancol. Nggak bisa. Mesti pakai kapal yang besar, teknologi yang besar, betul? Baru dapat ikan paus yang besar. Ya. Nah, termasuk juga teman-teman, ini beneran ya. Kan ada tuh kisahnya di zaman Nabi Ibrahim ada, di zaman Nabi Muhammad juga ada ya. Orang itu harusnya meninggal, takdirnya meninggal. Tapi malam itu dia sedekahkan setengah hartanya, berubah takdirnya. Harusnya meninggal, nggak jadi meninggal. Di zaman Nabi Ibrahim ada, di zaman Nabi Muhammad juga ada. Ya. Tapi kenapa bisa takdir berubah? Bergoyang tuh ars karena dia menyedekahkan setengah dari hartanya. Tapi kalau 2.000 nggak bisa. Ya, malaikat juga enak catatnya. Ya, ya. Benar. Yang pengen jodoh, yang pengen keturunan, pengen keluar dari masalah yang berat, apa aja? Pengen masuk kampus favorit itu nggak bisa, murah-murah nggak bisa. Mesti lebih, mesti ekstrim. Ya. Jadi dikasih masalah pun pakai sedekah. Ya, istilah saya itu KUHP, kasih uang habis berkah. Tapi uangnya sedekah. Gitu. Dan tugas kita itu bikin malaikat sebelah kanan itu sibuk nyatet terus. Bikin malaikat sebelah kiri itu nganggur makan gaji buta dia. Ya. Bengong aja gitu, nggak bisa catat. Nah, yang kanan sibuk satu terus. Ya. Nah itu nanti ya benar-benar tuh perubahan. Nah nanti kalau sudah kaya raya, ya nanti beda lagi ceritanya. Yang berharga itu adalah apa? Sedekah tenaga. Karena bagi hati uang itu gampang, ya kan? Nah pas gotong royong, berat itu. Oke, pas ngumpul-ngumpul berat itu. Karena tenaga waktu kita mahal. Nah kalau saya lihat di sini kan belum kaya-kaya banget. Ya. Uang lah. Ya, sedekah uang. Ya. Tiap bulan berapa tadi? 20%. Sesekali coba yang ekstrim. Insya Allah perubahan nasib juga ekstrim. Yakin? Berapa persen yakinnya? 20%. Nah, 20%. Yakin ini masih berapa? Yakin? Oke. Jadi apapun impian teman-teman, ya, apapun impian teman-teman, pertama beli tadi dengan 5 hal tadi. Ingat ya? Apa aja? Spiritual, beres, apa lagi? Progresif, masif, proaktif, sensitif, dirasakan oleh Pak Cendra. 5 hal tadi, jangan lupa 1 hal. Oke? Kemudian, cara umum lagi, beli dengan 3 hal. Ya, ini yang menjadi materi saya dari awal sampai akhir. Apa itu? Beli dengan ikhtiar. Sungguh-sungguh ikhtiarnya. Sebarin brosur, jualan, telepon orang, prospek. Itu wujud dari ikhtiar. Kadang-kadang karena ikhtiar kita tuh gak seberapa mungkin ya, tidak menghasilkan. Tapi karena sungguh-sungguhnya itu akhirnya menghasilkan. Gitu. Mungkin menurut kita receh, tapi Allah kasih. Ada bayangkan, Hajar, ya Siti Hajar bolak-balik cari air. Safa Marwah. Airnya keluar di mana? Di Safa atau di Marwah? Bukan di Safa, bukan di Marwah. Bukan juga di tengah-tengahnya. Ya, ibarat ini Safa, ini Marwah, ini Ka'bah, air itu keluar di sini. Ya, ini Ka'bah, Safa, ini Marwah, di sini. Ya.
Jadi dia nyari air itu nggak ketemu, tahu nggak? Dia dipertemukan dengan air. Makanya bolak-balik ke sini dengan suara kan zam-zam, zam-zam. Dia lihat arah ke sana, baru ada airnya di sana. Tempat dia ninggalin anaknya itu. Ya. Pertanyaan saya, kalau dia berhenti pada kali ke-6, dapat nggak airnya? Nggak yakin saya dapat. Jadi wujud dari ikhtiarnya. Jadi dia nggak menemukan apa-apa sebenarnya itu. Mau nyari di situ-situ aja. Oke? Jadi ikhtiarlah sungguh-sungguh. Sebisa kita, ikhqom, teliti, hati-hati sebelum hati bermutu tinggi. Nanti rezeki itu Allah yang kasih di mana? Ya, itu urusannya dia, suka-suka dia. Oke? Ikhtiar sungguh-sungguh. Kemudian Anda beri dengan apa? Dengan doa. Doa sungguh-sungguh. Minta doa sama orang. Saya kalau ada masalah atau punya hajat yang besar atau lagi sakit, saya tidak pernah nggak enteng doa orang. Makanya saya bisa minta doa di Facebook, di Instagram. Bagi saya doa mereka berarti semuanya. Kita mungkin nggak soleh, mereka mungkin soleh. Gitu. Ya kan? Nah, saya minta doa serius saya. Kalau ibu saya sakit, saya pasti posting di sana. Saya minta doa. Oke, kemarin saya kunjungi Pak Valentino Dinsi, ya, saya juga dia seorang motivator, seorang entrepreneur, sakit, ya, berapa bulan terakhir ini berat badannya turun sampai 13 kilo. Saya tahu orang sakit, saya kunjungi segera, ya, karena itu lebih utama, ya, lebih utama. Kita datang kan dia senang, gitu ya. Nah, ternyata ya kita doakan, tapi orang juga jarang tahu, si sakit itu doanya makbul, minta doa sama dia. Saya bilang, Pak, kita saling doa, Pak, ya. Saya doain Bapak juga doain kita nih, doain seperti itu. Ya, jadi doa ya dari kita, dari orang tua kita semuanya. Ikhtiar doa. Nah, yang ketiga apa? Amal. Nah, hebatnya itu seorang mukmin, amal itu bisa dapat cash. Itu beda. Dari duha dia bisa dapat cash. Ya, dari tahajud dia bisa dapat cash. Ya, tidak langsung dikasih duit itu enggak gitu. Ya. Tapi mungkin dari ikhtiarnya tadi, nah dari situ dapatnya. Ya, tapi duha itu memicu, tahajudnya itu memicu. Ya. Ya baca surah aja ngefek juga. Ya bakti orang tua ngefek juga. Ya zikir ngefek juga. Gitu. Ngomong subhanallah ngefek juga. Enggak ada enggak. Dia sholawat keluar juga cash lagi. Nah, itu yang bedanya mukmin. Jadi kalau mukmin itu amalnya itu bisa dapat cash. Tapi entah itu jadinya cash atau yang lain itu urusannya Allah. Kadang-kadang Allah nggak mau kasih kayak gitu. Dia kasih apa? Kita kesempatan. Dia kasih peluang. Betul? Dari peluang ini kita cita cash yang berkali-kali. Ya. Jadi apapun impian teman-teman, beli dengan 3 hal itu. Nah, kalau belum dapat, naikin lagi ikhtiarnya, naikin lagi doanya, naikin lagi amalnya. Duhanya tambah, awal 2 rakaat, naikin 6. Tahajud cuma 2 rakaat, naikin 6. Misalnya seperti itu. Ya, baca Al-Quran jarang-jarang, lebih sering lagi. Ya, ada yang bagus itu ya, kalau Al-Quran itu menurut saya, baca mana aja insya Allah bagus gitu ya. Walaupun ada fadilah tersendiri di surah-surah tertentu, itu Anda baca dan terjemahannya. Jadi masuk. Ya. Dan ini saya lakukan sejak belasan tahun yang lalu. Kalau pernah ada masalah, ini gini loh. Ini bagus banget ya. Ini saya mohon maaf ya, saya tambah sedikit 2 menit gitu ya. Karena bagus banget, penting banget. Ya, di sini kan hampir semuanya muslim. Jadi Al-Quran itu kan dari Allah, betul kan? Al-Quran itu is for you, each of you. Buat Anda nih, buat kalau bahasa kita tuh buat kamu semuanya. Spesial. Gitu. Jadi walaupun nanti ayat yang Anda buka, misalnya tentang Abu Lahab, itu bukan tentang Abu Lahab, itu tentang Anda. Ceritanya aja Abu Lahab. Tapi dari situ Anda dapat ibrahnya apa? Doanya itu apa? Karena Al-Quran itu cara Allah ngomong ke kita. Kalau kita ngomong gimana? Pakai sholat, pakai doa. Tapi Allah tuh ngomong gak punya instrumen yang lain. Lalu kamu turunkan wahyu ke Anda, betul gak? Allah turunkan sudah, Al-Quran. Gak ada lagi yang lain, udah final sudah. Gak ada tambahan, gak ada revisi sudah. Ya. Nah, jadi setiap kali Anda baca itu, walaupun itu Fir'aun, itu adalah tentang Anda sebenarnya semua. Jadi it's about you, kamu, Anda semuanya. Termasuk kalau saya itu. Jadi jangan gini, pas baca nih, orang sombong, gitu, sombong. Orang sombong. Bahwa dia gitu. Fir'aun, ini penguasa, ini, itu juga. Bukan itu buat Anda. Semuanya. Ya, nah jadi gini, tiap kali Anda punya masalah atau kira-kira perlu jawaban, ya, Anda buka Al-Quran random. Lihat bagaimana Allah berdialog sama Anda. Saya ini pakai ilmu ini udah belasan tahun yang lalu. Sampai sekarang alhamdulillah. Kemudian dikembangkan sama Pak Nasrullah. Ya, Pak Rezeki. Bagus juga, ya. Nah, jadi sama seperti itu. Kayak kemarin tuh, ya. Anak saya yang nomor 2 ini kadang-kadang tuh disuruh puasa tuh masih kadang iya, kadang enggak. Karena iya, yang lain udah full semua, dia masih enggak gitu kan. Ya udah nggak mungkin salah dia, pasti salah saya kan. Dia masih kecil. Saya didiknya belum beres kan gitu. Nah, tapi kita pengen tahu nih kata Allah apa gitu. Ya. Saya buka tuh. 2 surah saya buka jebret, ya. Kisahnya apa? Tentang Daud terhadap Sulaiman.
Daud ke anaknya. Saya buka lagi surah yang lain, ya saya lupa tuh surah lagi. Pokoknya intinya dari ayah juga ke anaknya. Jadi inti masalahnya adalah siapa? Di ayahnya. Ya, jadi ayat itu tidak mungkin sia-sia. Numan Alikan mengatakan semua ayat, ya, every single surah is of surah for you. You. Bukan you masalah itu enggak, perorangan semua. Ya, makanya amat penting buka terjemahannya. Ya. Begitu baca terjemahannya kita langsung terasa tuh, apa nih gitarnya. Kadang-kadang kita buka belum nyambung. Kita masalah utang, cerita Abu Lahab, gimana ceritanya nih? Ya. Oke. Mertua lagi marah-marah. Muncul pasukan gajah, ini apa ceritanya nih? Ya. Oh, ini mertuanya gajah, bukan gitu. Nah, tenang dulu. Pasti ayat itu buat Anda. Insya Allah nanti akan paham maknanya apa beneran. Ya. Saya pernah juga tuh masalahnya apa, munculnya Firaun. Saya bilang mana ada Firaun sampai sekarang. Ya. Dan masalah saya juga tidak seperti Firaun kok, saya bilang. Nah, tapi itu pasti ada ayat itu untuk saya. Nah, saya pelajari lagi. Jadi pas buka lagi besok-besok insya Allah ketemu. Ya. Nah, itu cara kita berdialog, ya, salah satunya dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah wahyu Allah ke kita. Allah tidak ada tambah lagi, tidak mungkin dibikin khusus. Ya, kalau Ali tadi muncul surah khusus untuk dia, ya, untuk Tolha ada ayat khusus untuk dia. Itu nggak mungkin. Kita siapa, benar nggak? Ya, saya aja nggak mau nulis tentang Anda, ya. Bikin buku tentang Anda nggak mau saya. Apalagi Allah coba. Oke? Berarti setiap itu sudah final untuk kita semua. Sip? Jadi kalau ada apa-apa, beli dengan 3 hal. Yang pertama apa tadi? Ikhtiar. Sungguh-sungguh ikhtiarnya. Itqon, teliti, hati-hati sebelum mati berbuat tinggi. Sulit disaingi. Produk setiap Muslim mestinya seperti itu. Anda bayangkan kalau Microsoft itu yang punya Muslim, itu menjadi syiar yang luar biasa. Apple yang punya Muslim, jadi syiar yang luar biasa. Nah, berarti yang punya kita cuma pupuk lah, keripik lah, gimana masih harus coba? Ya. Ikhtiar, ya, dengan itqon. Kedua apa tadi? Doa kita dan doa orang lain, maksudnya doa orang tua kita, pasangan kita. Yang ketiga apa? Amal apa saja. Saya kalau lagi tampil gini, ada waktu kosong, saya biasa sholawat, saya istighfar. Saya beli semua dengan amal. Ya, agar kata-kata ini bisa masuk ke teman-teman sekalian. Sip? Pagi? Ya, mungkin itu saja dari saya. Bisa ditunggu lagi jam 4 ini saya sudah ada di Bintaro. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersama saling sapa TV.